Tapi mulai siku pejojong sering kepayong. Maaf mula bumi siku pejejak sestapak rahasia
Bapak hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang di acara launching tribungayo.com dan juga webinar nasional dengan tema Bangga Pariwisata dan Kopi Gayo yang akan segera kita mulai nanti sesaat lagi. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sobat biak sudere, saya Romadani, jurnalis Tribun Gayo. Saat ini saya sedang berada di puncak Burtelege, salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Saudara-lon, mari kita saksikan persembahan Didong Gayo oleh komunitas peduli budaya Gayo dari puncak Burtelege. Kormi sama
Syukur alhamdulillah kita ucapkan sudah diluncurkan Tribun Gayo Media. Tetapi jaksana dalam pemberitaan, teguhkan pendirian, tegakkan kebenaran. Tetaplah memberikan informasi yang aktual agar media lokal bisa menjadi panutan yang tribuni. Harus menonjolkan aspek edukasi, berita terverifikasi dapat ditanggungjawabkan, sudah pasti. Wotano Gayo, kita di atas awan, indah pemandangan danau dan pegunungan, sudah menjadi tujuan para wisatawan. Tugas kita menjaga alam dan budaya. Tribun Gayo juga akan ambil bagian dalam mempromosikan sektor pariwisata Tanah Gayo ini. Sudah saatnya kita melangkah ke depan, rapatkan barisan untuk menjangkau dunia Tribuni. Kurmi semangat, woi Tribun Gayo, urang Gayo, woi moro mikiri. Kurmi semangat, woi Tribun Gayo, urang Gayo, woi moro mikiri. Kurmi semangat, woi Tribun Gayo, urang Gayo, woi moro mikiri. Kurmi semangat, woi Tribun Gayo, urang Gayo, woi moro mikiri. Kurmi semangat, woi Tribun Gayo, urang Gayo, woi moro mikiri. Amun si toron ngalongon so singa mata, tu bumi we toron unama basa. Lo tawar ku janyon pada munto eran mengaya, mendali si selon ulah
Sobontol kubu sadengar di tengah nama Kupaluhan orang pesangan selalu kudoa Baju pudemu toron temoron resam budaya Belangkolak musara alun besiloi bebangka Soku tetakingan musuh sonerampak nyata Mulia itenton semesti teraya Bunga ni kupi hemimu jadi miketama Tenorit idonya buga katiara Hegayo takingan serinan gayo takingan serinan gayo takingan serinan gayo takingan rempak kita morom jaga isi arah maju minyata kita musara basa rempak kita morom jaga isi arah maju minyata kita musara basa Selamat datang di acara launching tribungayo.com dan webinar nasional dengan judul Bangga Pariwisata dan Kopi Gayo. Kita akan menjadi saksi lahirnya tribungayo.com, portal ke-65 jaringan Tribun Network Kompas Gramedia di Indonesia. Tribungayo.com menambah luasnya penyebaran jaringan Tribun Network di Nusantara yang kini hadir di 34 dari 37 provinsi di Indonesia. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Mari kita sambut pembawa acara kita, Dosi Alfian dan Intan Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam acara launching tribungayo.com dan webinar nasional dengan tema Bangga Pariwisata dan Kopi Gayo. Beri tepuk tangan untuk kita semua, hadirin. Baik pemirsa di rumah dan hadirin yang berbahagia, tentunya acara hari ini juga disiarkan langsung oleh jaringan Tribun Network di seluruh Indonesia. Dan tentunya insya Allah Dosi akan disaksikan oleh 16 juta orang di seluruh Indonesia. Masya Allah, luar biasa ya hadirin. Dan tentunya juga acara ini diikuti secara offline di Lanang Hall Hotel Parkside Takengon Aceh Tengah ini, dan diikuti juga secara virtual seperti kata Intan tadi. Seluruh Indonesia akan menyaksikan dan juga mancanegara tentunya. Iya tentunya. Baik hadirin berbahagia, izinkanlah kami untuk menyapa tamu kehormatan kami terlebih dahulu. Tentunya yang terhormat Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang sudah hadir secara virtual pada hari ini.
Dan tentunya yang kami hormati pula Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi yang sudah hadir tentunya juga secara virtual. Dan kemudian kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda, Bapak H.E. Maervas yang sudah hadir juga secara virtual. Tentunya juga kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Bapak Almuniza Kamal, SSTP MSI. Dan tentunya kemudian juga kami ucapkan selamat datang dan yang kami hormati Bupati Gayo Luwes, Bapak Haji Muhammad Amru, Bupati Aceh Tenggara, diwakili oleh staf ahli pemerintahan Bapak Syahrul Deski, tentunya juga kepada PJ Bupati Benar Meriah, Dr. Andes Hailioga MSI, juga kepada PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, dan juga kepada Bupati Aceh Tengah yang diwakili oleh staf ahli bidang keistimewaan Bapak Insinyur Khaidir MM. Dan selanjutnya juga hadir berbahagia, hadir bersama kita anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, kemudian juga Direktur Utama Bank Aceh Bapak Haizir Sulaiman, Regional CEO BSI Aceh Bapak Wisnu Munandar, kemudian juga hadir bersama kita juga Ketua Koperasi Ketiara Kafi Gayo Ibu Rahmah, Komisaris Utama Tribun Network Bapak Setrianto, kemudian juga hadir bersama kita CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi, Direktur Pemberitaan Tribun Network Bapak Febi Mahendra Putra. Hadirin berbahagia, bersama kita juga Direktur Bisnis Tribun Network Bapak Siptiantoro, kemudian juga bersama-sama kita juga walau secara virtual hadir bersama Pimpinan Umum Harian Serambi Indonesia Bapak Haji Samsul Kahar, dan kemudian juga Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia Bapak Muhammad Din, kemudian Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia Bapak Zainal Arifin M. Nur, dan tamu undangan sekalian tentunya. Baiklah hadirin yang berbahagia, mengawali acara marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sekaligus pembacaan doa kepada Ustadz Gusti Arami. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. In ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Musa in takfuru antum wa man fi
جميعا إن الله لغني حميد إن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Selanjutnya hadir berbahagia, mari sama-sama kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Gusti Arami. Disilakan. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwi 'inda al hisab. Allahumma jal hadha jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma jal hadha jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma jal hadha jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma daf'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi biladina hada khassah wa fi buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabal qubur wa qina 'adzabal mahsyar wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Sebagai wujud rasa cinta kepada tanah air, selanjutnya marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dan tamu undangan kami mohon untuk berdiri.
hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baik saudaraku, hadirin serta tamu undangan yang berbahagia serta pemirsa di rumah. Tentunya sebuah kebanggaan bagi masyarakat Gayo khususnya dan Aceh secara umum. Karena ada hadirnya tribungayo.com di tanah Gayo dan Alas memiliki tujuan yang sangat luar biasa penting. Benar sekali hadirin berbahagia, kita bangga sekali hari ini juga memakai pakaian kerawang seperti ini. Dan bagaimana persiapan hingga terlaksananya acara pada hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Bukhari M. Ali. Disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan ke pengan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Yang terhormat Wakil Menteri Desa PDTT Bapak Budi Ari Setiadi, yang terhormat Duta Besar Indonesia untuk Belanda Bapak Mayer Fas, yang terhormat PJ Gubernur Aceh yang hari ini diwakili oleh Kadis Budpar Bapak Al-Muniza Kamal, yang terhormat Komisaris Utama Tribun Network Bapak Sen Triyanto, yang terhormat CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi, Direktur Pemberitaan Bapak Febi Mahendra Putra, Direktur Bisnis Bapak Ciptiantoro, yang terhormat Pemimpin Perusahaan Bapak Muhammad Din, Pemimpin Redaksi Bapak Zainal Arifin M. Nur, yang terhormat Bapak Bupati Aceh Tengah, hari ini diwakili oleh staf ahli Bapak Khaidir, yang terhormat PJ Bupati Bener Meriah Bapak Haili Yoga, yang terhormat Bupati Gayo Luas Bapak Muhammad Amru, yang terhormat Bapak Bupati Aceh Tengah, hari ini diwakili oleh staf ahli Bapak Syahrul Rizki, yang terhormat Bapak Bupati Aceh Besar, Bapak Muhammad Iswanto, yang terhormat anggota DPR RI, Bapak Fadil Rahmi, yang terhormat Bapak anggota DPD RI, Haji Sudirman atau Haji Umar, ini juga bagian yang disebut-sebut. Yang terhormat para narasumber, Direktur Bank Syariah Bapak Haizir Sulaiman, CEO Regional Syariah Bank Syariah Islam Bapak Wisnu Munandar, terhormat eksportir Kopi Gayo Ibu Rahmah, dan para Forkopimda Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara. Juga yang kami hormati para sponsor Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia, PT Lembah Alas, Medco Energi, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telkom Indonesia, PT Nisaya Karya Nusantara, dan lain-lain. Terima kasih kepada para sponsor atas kontribusinya. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah bekerja keras selama 1,5 bulan mempersiapkan acara ini sehingga bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita. Saudaraku BWN, Gayo adalah salah satu etnis yang mendiami daratan tinggi Gayo yang berada di wilayah tengah Provinsi Aceh. Suku yang tergolong dalam ras Proto Melayu atau Melayu tua ini diperkirakan
berasal dari India dan mulai datang ke Tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Selama ini, ada anggapan bahwa etnis Gayo berasal dari suku Batak. Namun, berdasarkan hasil kajian arkeologi dan para ahli fosil dan kepurbakalaan Balai Arkeologi Medan menyatakan bahwa suku Batak justru berasal dari dataran tinggi Gayo. Kembali ini hasil penelitian. Penelitian ini difokuskan para arkeolog di Loyang atau Gua Mandeli, Loyang Ujung Karang, dan Loyang Pukes di Kampung Mendele, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Dan ini ada di Wikipedia. Penelitian ini difokuskan para arkeolog di Kampung Mendele, Kabupaten Aceh Tengah tadi. Hasil dari penggalian situs-situs perbakalan tersebut ditemukan adanya kerangka manusia prasejarah yang usianya berkisar 3.580 sampai 4.400 tahun yang lalu. Itu artinya kawasan dataran tinggi Gayo sudah dihuni oleh manusia sejak ribuan tahun silam, jauh sebelum adanya suku Batak dan suku-suku lainnya di Pulau Sumatera. Berkaca dari hasil penelitian secara ilmiah, suku Gayo merupakan salah satu etnis tertua yang mendiami bumi Nusantara ini. Ya Bapak Ibu. Saudaraku Bawene, perlu kita ketahui bahwa salah satu unsur budaya yang tidak pernah lesu dan di kalangan masyarakat Gayo adalah kesenian. Hampir tidak pernah mengalami kemandekan dan bahkan cenderung berkembang. Bentuk kesenian Gayo yang terkenal antara lain tari saman, ini wilayah Pak Muhammad Amru, dan seni bertutur yang disebut Gayo. Selain untuk hiburan dan rekreasi, bentuk-bentuk kesenian ini mempunyai fungsi ritual, pendidikan, penerangan, sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan struktural sosial masyarakat. Berangkat dari pemahaman dan alasan ilmiah para pimpinan Tribun Network memilih Tanah Gayo sebagai salah satu unit usaha portal ke-65 yang saat ini tersebar di 34 dari 37 provinsi di Indonesia. Boleh tepuk tangan. Terakhir, kami berharap kehadiran Tribun Gayo bisa bersinergi dan berkontribusi untuk pembangunan di wilayah dataran tinggi Gayo, yakni menjadi mitra kerja bagi pemerintah, menjadi kolega bagi dunia usaha, menjadi ruang ekspresi bagi para seniman, dan menjadi sahabat bagi kaum milenial. Dan tentunya Tribun Gayo akan menjadi mata lokal untuk menjangkau Indonesia. Berizin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara kupi, ara cerita, lain kupi, kata lain cerita. Gerara kupi, gerara cerita, entah ngupi kita bercerita. Matahari pucat dalam segelas kopi, dicampur setengah sendok bintang temaram, sisa tadi malam, diaduk dengan tangkai bulan sabit, diseduh dalam panas air matamu, kuseruput lagi pagi ini, tetes demi tetes perih petani di kafe pencakar langit. Di Gayo,
kopi adalah nafas kehidupan dituang dalam cangkir harapan. Kopi juga nafas cinta diminum penuh gelora dari bibir cakrawala. Ayo seduh kopi, ayo seduh kopi, ayo seduh kopi, kita teguh dunia. Assalamualaikum Gayo Alas. Assalamualaikum Tajuk Renggali, lambaian pinus merkusi, dendang digong dan kopi, laut tawar menggenang di hati. Assalamualaikum bener meriah, anggun burni telong segala arah, rimba raya panggilan sejarah, sengeda pemuda kuat hati. Assalamualaikum tanah alas, sungai mengalir deras, hutan dan pohon adalah teras, di langit tanpa batas terpacak di sini. Assalamualaikum Gayo luas, hulu segala sungai, rengum saman, bukit bersaman, batu bersaman. Assalamualaikum Gayo alas, mengantarkan harapan, mengirim impian, danau hamparan, hutan menggetarkan, pohon jangkung di awan, tudung matahari. Assalamualaikum Gayo alas, assalamualaikum Gayo alas, assalamualaikum Gayo alas, assalamualaikum Gayo alas. Assalamualaikum Gayo alas, Gayo alas. Beri tepuk tangan dari berbahagia Fikar Wieda dengan puisinya mengantarkan kita untuk bisa diseruput Pak kopinya yang sudah tersaji. Insya Allah menambah suasana dan menghadirkan jiwa gitu ya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dari berbahagia. Karena kata Bang Fikar, seorang seniman Gayo yang udah ada di nasional, beliau mengatakan bahwa kopi Gayo ini adalah nafasnya semesta. Sebenarnya melihat besarnya potensi pariwisata di dataran tinggi Gayo ini serta melimpahnya hasil panen di alam Gayo tentunya menjadi alasan tersendiri tribungayo.com hadir di tanah Gayo ini. Dan tentunya tadi kita sudah mendengarkan laporan daripada Ketua Panitia dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dari CEO Tribun Network kepada Bapak Dahlan Dahi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fikar tadi itu wartawan Serambi Indonesia. Jadi itu menunjukkan Tribun sudah hadir di sini lebih dari 20 tahun yang lalu dan beliau kebetulan teman baik di Jakarta waktu saya juga masih bekerja sebagai wartawan ya. Waktu saya minta izin ke sini, izin saya baca puisi beliau nih. Bang Fikar masih, saya bilang, izin Bang, saya mendarat di Takengon. Terus dia kirim puisi ini. Di Gayo, kopi adalah nafas kehidupan. Dituang dalam cangkir harapan. Kopi juga adalah nafas cinta. Diminum penuh gelora. Dari bibir cakrawala, ayo kopi, kita teguk dunia. Itu Fikar, luar biasa tuh Bang Fikar ya. Itu pengantar ya, karena hari ini kita dari Bang lihat bagaimana Gayo dengan seninya. Dan dari Kori tadi yang bacakan kita doa itu Kori salah satu Kori terbaik dari Bener Meriah. Dan kita lihat sisi lain lagi dari Gayo, yaitu sangat islami, spiritual. Jadi bagaimana meramu alam yang indah, kopi
seni, dan spiritualitas. Mungkin itulah yang membangun karakter bangsa Gayo. Baik, saya minta izin ke panitia, ini mungkin sambutannya akan lebih panjang daripada yang dijadwalkan. Pertama saya akan menyapa Pak Menteri BUMN, Pak Erik. Ya, selamat siang, Assalamualaikum Pak. Kemarin di grup saya sudah izin bahwa Pak Menteri akan ikut menghadiri acara ini. Teman saya Pak Budi Ari, selamat siang, Assalamualaikum Pak Budi. Beliau ini pengopi besar Pak. Jadi waktu main ke kantor, dia tanya ada ruang kopi, ada, dan ada ruang kopi berarti ada ruang rokok. Ya boleh merokok dan boleh ngopi gitu ya. Ini Pak Budi Ari. Terus Pak Dubes, ya, Pak Meifas, ya, salam kenal Pak. Mesti segera main ke Takengon ya, indah sekali. Tentu yang kita hormati Pak PJ Gubernur Aceh, dalam hari ini diwakili oleh Pak Almuniza. Salam kenal Pak, Assalamualaikum. Saya harus baca satu-satu ini, saya harus hati-hati karena ini dapat banyak teman baru di sini ya. Kemudian Pak Bupati Aceh Tengah ya, diwakili Pak Haidir. Mohon izin Pak Bupati Aceh Tengah, ini jadwalnya nggak pas ya. Pak Bupati pingin kita adakan Agustus ya, tapi betul-betul mohon maaf karena kita ada jadwal yang sangat ketat tahun ini untuk berlomba agar Tribun segera hadir di seluruh Indonesia sebelum 2024. Ya, jadi mohon izin ya ke Pak Bupati. Kemudian Bapak PJ Bupati Bener Meriah, Pak Haili, oh ya. Siapa? Salam kenal Pak. Kemudian Bupati Gayo Lues, Pak Amru. Ya, salam kenal. Ini Serambi kan. Makanya duduknya di dekat Pak Nasir Nurdin kan. Ini teman lama, saya pernah di Banda Aceh 6 bulan. Dan saya perlu laporkan bahwa itu satu-satunya kantor Tribun di Indonesia yang tidak menyediakan teh. Ya, jadi hanya ada kopi. Ya, luar biasa. Dan juga tidak ada gula. Ya, jadi waktu diskusi mengenai Gayo saya bilang begini. Hati-hati anak muda Gayo, karena anak muda sekarang mengenal kopi sebagai kopi susu. Jadi kopi susu, kafenya tumbuh, tapi kalau kopi susu itu artinya industri susunya yang tumbuh, bukan kopinya. Karena anak muda sekarang lebih banyak minum susu daripada kopi. Nah, ini PR kita ya. Kemudian Pak Bupati Aceh Tenggara ya, diwakili oleh staf ahli Pak Saru ya. Assalamualaikum Pak. Bapak Bupati Aceh Besar Pak Iswanto. Assalamualaikum. Dan ini yang terhormat anggota DPD ini Pak Fadil sama Pak Sudirman. Ini kayaknya bisa calon gubernur juga ya. Enggak, sorry. Ini acara seni dan acara peluncuran Tribun Gayo ya. Nah, pagi tadi saya komunikasi sama teman, kebetulan dari BSI ya, Pak Wisnu ya, ini regional CEO BSI Aceh. Salam kenal Pak ya. Pak Arif sekarang lagi di Surabaya, ada acara di Surabaya, terus tadi minta bisa nggak saya ketemu sama Tribun di Surabaya. Boleh, ini nanti habis ini nanti ketemu sama teman-teman kita di Surabaya ya. Kemudian ada Pak Fadil ya dari anggota DPD. Baik, itu sambutan yang panjang sekali. Bapak-bapak dari TNI, bapak-bapak dari kepolisian, salam kenal Pak ya. Saya harus sebut secara khusus TNI sama kepolisian karena tahun 97 kurang lebih saya sebagai wartawan datang dari Banda Aceh ke Lok Semawe. Waktu zaman itu jalanan masih melikung-melikung begini, dan sejak itu saya paham Aceh sesuatu yang beda dari Indonesia. Itu penting sekali, dan hari ini syukur alhamdulillah sudah menemukan jalan keluar. Oke. Ada dua persoalan yang muncul karena persepsi. Dan ini muncul kalau kita ingin mengembangkan Gayo. Saya tidak menyebut wilayah administrasi, Aceh Tengah, Takengon, Bener Meriah, enggak. Saya menemukan identitas kultural, dan itu berarti Gayo. Ya. Nah, pada saat kita menyebut identitas kultural, kita bicara sejarahnya, budayanya, dan seterusnya. Nah,
untuk mengembangkan gayo ada dua masalah persepsi. Ya, persepsi pertama, waktu saya datang ke Aceh, nyonya saya tanya, di Aceh ada orang China nggak? Gitu kan? Itu persepsi bahwa Aceh itu tertutup. Saya bilang, Yaptin itu orang dari Banda Aceh, dia pengacara hak asasi manusia paling terkenal. Nggak mungkin dia tumbuh dan berkembang kalau Aceh itu tidak terbuka. Nah, ini bagaimana sebenarnya menggambarkan kepada seluruh dunia, pada seluruh Indonesia, bahwa Aceh itu terbuka. Ini Pak Sendri, teman saya, baru saja mendarat di Bandara Takengon, terus dia bilang, itu ada 6 orang, 7 orang turis bule turun di sini. Dan pakai celana pendek. Tentu pakai tato lagi. Tentu orang tanya kan, boleh nggak pakai tato masuk ke Gayo, dan boleh nggak pakai celana pendek masuk Gayo? Faktanya boleh. Dan kalau kita lihat anak-anak muda tadi, itu semua anak muda menurut saya sangat metropolis, gagah-gagah, cantik-cantik, tapi fashionable. Ya, kalau kita tidak ada di tanah Gayo, kita mungkin kira dia ada di Jakarta atau mungkin di Orchard Street, ya, di Singapura sana. Tapi persepsi bahwa Gayo itu jauh, nah ini masalah yang kedua, gitu ya. Oke. Tadi ke Pak Hairun saya bilang begini, apakah Takengon ini jauh? Oh, baik. Saya lihat dari persepsi saya di Jakarta ya. Kalau kita ke Raja Ampat, Pak, ya kebetulan kita baru bikin Tribun Papua Barat di Manokwari. Itu kita terbang dari jam 2 dini hari di Jakarta dan tiba di Sorong itu jam 7 pagi. Sekitar 6 jam penerbangan. Kalau singgah di Makassar lagi itu bisa 8 jam penerbangan. Itu sama dengan Jakarta ke Jeddah. Kayak naik umroh. Ya, Jakarta Jeddah itu sekitar 8 jam. Nah, dari Sorong kita mesti naik speedboat ke Raja Ampat dengan ombak yang sangat kencang, kurang lebih 3 jam. Jadi untuk mencapai spot wisata di Raja Ampat itu kita butuh kurang lebih 12-13 jam. Bener Meriah, Takengon berapa lama? 2 jam dari Jakarta ke Medan dan 40 menit dari Medan ke Takengon. Jauh nggak? Sama sekali tidak jauh, Pak. Kalau saya menikmati puncak gunung di Bogor, itu 1,5 jam ke kota Bogor, 2 jam naik ke puncak dan butuh waktu 7 jam untuk menikmati gunung di Bogor. Jadi ini dekat, Pak. Memang persepsi kita mengatakan ini jauh, karena waktu saya di Banda Aceh bulan lalu saya bilang Pak Din sama Bang Zainal, Bang, Takengon itu berapa jauh? 8 jam. Iya, ini persepsi orang Banda terhadap Takengon, 8 jam. Tapi kalau saya dari Jakarta, enggak, ini 3 jam. Jakarta Medan 2 jam, Medan Takengon adalah 40 menit, jadi 2,5 jam. Ya, pesawat terbang 6.40 dari Jakarta, tiba di sini sekitar 12:30. Ya, jadi dekat sekali. Bisa singgah di Medan merokok sebentar. Jadi ini penerbangan sangat santai, Pak. Kalau terbang ke Sorong itu nggak santai sama sekali. Karena Jakarta Makassar 2 jam, transit 40 menit, nggak merokok, Pak. Karena di dalam pesawat, terus langsung ke Sorong. 3 jam, 4 jam. Jadi persepsi bahwa Takengon ini jauh, nggak, mesti diubah. Dan mestinya Tribun Gayo bisa berperan di situ. Ya kan? Dan persepsi bahwa Takengon ini tertutup, mesti diubah. Karena Takengon ini cantik sekali. Ya, itu pekerjaan kita semua. Nah, itu kenapa saya minta izin panjang lebar, karena saya tahu kita ada tantangan. Nah, yang kedua, topik yang kedua, Takengon, Gayo. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda orang Gayo, coba bayangkan dunia ini tanpa Gayo. Dunia dan seluruh isinya tanpa Gayo. Berarti dunia akan kehilangan 2 hal. Pertama, dunia tidak akan mengenal kopi terbaik di dunia. Kopi Gayo. Betul kan? Jadi coba bayangkan dunia ini tanpa tanah Gayo. Tidak ada kopi terbaik di dunia. Tidak ada kopi Gayo. Gitu. Yang orang barat menyebutnya sebagai Sumatera Coffee kan? Gitu. Padahal itu kopi Gayo, tahu. Ya, kalau kita ke Timur Tengah atau kita ke Eropa, kita tidak lihat kopi Gayo. Adanya kopi Sumatera gitu. Padahal itu Gayo. Bahkan mungkin kopi Starbucks dikirim ke Singapura, diolah di Singapura, dikirim lagi ke Indonesia sebagai kopi Sumatera. Tapi itu Gayo. Jadi kalau Gayo ini tidak ada,
maka dunia tidak akan menikmati salah satu kopi terbaik, yaitu kopi Gayo. Ya, jadi jangan sekali-sekali dunia lupa tentang Gayo ya, karena kalau dunia lupa tentang Gayo tidak ada kopi. Padahal kopi tadi ya kan itu adalah ekspresi kebebasan. Jadi berarti dunia bisa kehilangan kebebasan, jangan-jangan juga nggak ada seni, gitu ya. Tuh. Sumbangan terbesar Gayo untuk dunia. Yang kedua, kalau Gayo tidak ada, maka dunia tidak akan pernah mengenal tari saman. Betul kan? Itu. Jadi luar biasa itu Gayo itu. Dan menjadi luar biasa lagi kalau kita memahami bahwa tari saman diakui dunia, UNESCO, tapi itu sebenarnya tari Islam. Ditemukan oleh Syekh Saman kan? Dan itu sebenarnya metode berkomunikasi, berdakwah melalui tarian. Jadi sama kayak wayang kulit di Jawa, itu kan metode untuk melestarikan nilai-nilai melalui wayang kulit gitu. Tari saman itu kan tari Islam. Sekarang coba cari di tanah Arab, tempat lahirnya Islam, ada nggak tarian yang diakui oleh dunia? Nah, coba cari. Kalau nggak ada, berarti bahkan bangsa Arab pun perlu berterima kasih kepada bangsa Gayo karena ada tari samannya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya apa yang bisa dilakukan oleh Tribun? Tribun ini 20 tahun lebih di industri media. Ya, mempertahankan integritasnya di satu sisi, tapi mempertahankan fondasi bisnisnya di sisi yang lain. Kalau media tidak memiliki fondasi bisnis yang kuat, media bisa merusak demokrasi. Tapi media bisa menjalankan fungsinya dengan baik kalau secara bisnis dia kuat. Dan tidak ada media yang bisa bertahan 20 tahun kalau secara bisnis dia tidak kuat. Itu satu poin. Ya. Poin yang kedua, pada saat kita mulai dengan koran, kita menyadari betul bahwa setiap daerah tidak terhubung. Orang Aceh baca Aceh, orang Medan baca Medan. Kita punya koran dulu di Timur-Timur ya, Suara NTT. Kita pernah punya koran di Timika, namanya Timika Pos, ya, kerjasama sama Freeport. Dan itu berkomunikasi dengan warganya setempat. 12 tahun lalu, ketika Tribun memulai memanfaatkan internet untuk menyebarluaskan informasi, yang kemudian kita lihat adalah internet membuka akses seluruh daerah. Maka tidak heran kalau kemudian Tribun itu jadi website nomor 1 di Indonesia, 100 juta monthly user per bulan. Di koran Pak, kita punya 22 koran di 21 kota, pembaca kita 3,9 juta. Tapi di internet pembaca kita 100 juta lebih sebulan. Jadi itu bisa bayangkan ya bagaimana internet menembus batas-batas. Apa yang kita temukan di situ? Yang kita temukan adalah bahwa orang Indonesia dipersatukan oleh identitas kultural. Bagaimana caranya kita tahu ini? Kalau kita baca Tribun News Pak, walaupun Tribun News itu dikenal sebagai website lokal, mata lokal menjangkau Indonesia, tapi pembaca terbesar kita 40% Jakarta, domisilinya. Tapi setelah kita teliti lagi Jakarta itu, ternyata Jakarta orang Aceh yang tinggal di Jakarta, orang Medan yang tinggal di Jakarta, orang Sulawesi yang tinggal di Jakarta. Apa artinya? Artinya adalah bahkan ketika secara fisik kita ada di Jakarta, jiwa kita tetap di kampung kita. Nah, itu yang menjelaskan Bapak dan Ibu sekalian, walaupun orang Gayo ini ada di Jakarta, tapi kalau dengar tari saman, lihat tari saman, tetap dia merinding. Karena itu identitas kultural yang tidak bisa dihapuskan begitu saja. Ya, dengan cara pandang inilah kita mencoba membangun Tribun bukan cuma berdasarkan pendekatan wilayah yang dibagi-bagi, Provinsi Nangro, Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara. Enggak. Kita mulai masuk ke pendekatan identitas kultural dan kita menemukan ini dengan sangat baik. Kita bikin tribunpapua.com dan yang baca orang Flores dan orang Toraja. Kenapa? Karena di Papua banyak orang Flores dan orang Torajanya. Kita bikin tribunmadura.com. Secara geografi, secara wilayah administrasi pemerintahan itu di Jawa Timur. Tapi orang Madura tidak pernah merasa sebagai orang Surabaya. Bahkan di sebelahnya Surabaya ada Malang, orang Malang tidak merasa sebagai orang Surabaya. Dan ketika bikin klub, ada Madura United, ada Persebaya, ada Arema Malang. Kalau 3 klub ini ketemu Pak, itu sama dengan Persija Jakarta ketemu dengan Persib Bandung.
orang Betawi sama orang Sunda. Rame Pak. Ya. Nah itu menjelaskannya apa? Dinamika sosial politik di Indonesia hanya bisa terjelaskan dengan pendekatan identitas kultural. Dan kalau itu idenya adalah, ini mohon maaf, 10-15 tahun dari sekarang, mungkin kita bisa menyaksikan Gayo memiliki panggung dalam identitas kultural nasional. Dan jangan-jangan suatu waktu akan terjadi bahwa Gayo adalah Gayo dan Aceh adalah Aceh. Karena sebenarnya sama aja. Sejarah lah atau persepsi kita lah yang membentuk pengertian kita hari ini bahwa Gayo itu 8 jam dari Banda Aceh. Padahal Gayo itu adalah 40 menit dari Medan. Ini beda. Ya, oke. Sekarang saya bacakan satu, ini saya screenshot, saya takut lupa karena saya nggak begitu paham. Tapi waktu kita merumuskan nama, ini apa namanya? Tribun Aceh Tengah, Tribun Takengon, atau Tribun Bener Meriah. Saya bilang jangan terjebak pada pembagian wilayah administrasi pemerintahan. Kita harus membuat identitas kultural. Dan identitas kulturalnya adalah Gayo. Maka namanya menjadi tribungayo.com. Itu penjelasannya. Nah, Gayo, ini terakhir, poin terakhir. Bapak dan Ibu sudah tahu semua, tapi saya rasa perlu tahu pemahaman Tribun mengenai Gayo, karena itu cara kita mendistribusikan informasi dan sekaligus ekspektasi kita, peran apa yang mesti dimainkan oleh Tribun Gayo. Ada Raja Lingga ke-8. Jadi tadi dijelaskan Pak Buhori, mana duluan, Karo atau Gayo? Kesimpulannya Gayo duluan baru Karo. Oke. Dan kalau kita lihat ini di tengah, dari sebelah sana itu mana? Barat. Ya kan, dari barat dipengaruhi oleh Banda Aceh, tapi dari timurnya berarti dipengaruhi oleh Melayu. Kan gitu ya. Nah, tapi yang paling penting ini adalah Raja Lingga ini. Karena Raja Lingga inilah yang bikin kerajaan di sini dan ke timur tadi, ke area Sumatera, terus ke Banda, bahkan, nah ini temuannya. Kita tahu Temasek di Singapura, itu perusahaan besar. Tapi Temasek dalam pengertian orang Gayo itu adalah salah satu daerah kesultanan daripada Gayo dan masuk juga sampai ke Malaysia. Apa artinya saya mengemukakan fakta sejarah ini? Yang saya mau katakan adalah pada zamannya Gayo adalah bangsa terhormat dalam pergaulan internasional. Ya. Semoga kehadiran kita semua di sini bersama-sama tribungayo.com membangkitkan kejayaan Gayo. Terima kasih. Mohon doa restu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, Pak Dahlan mohon tetap berada di atas panggung utama. Akan dilaksanakan launching tribungayo.com dengan menempelkan tangan di LED sebagai tanda identity akses tribungayo.com. Tentu akan didampingi juga oleh. Baik, kami mohon kesediaannya kepada nama-nama yang akan kami panggilkan. Kami mohon dengan yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Bapak Almuniza Kamal, kemudian juga kepada Bupati Gayo Luwus, Bapak Haji Muhammad Amru, kepada PJ Bupati Bener Meriah, Bapak Hailyoga, kemudian juga kami mohon kesediaannya kepada staf ahli pemerintahan Bupati Aceh Tenggara, Bapak Syahrul Deski, serta kami mohon juga kesediaannya kepada staf ahli bidang keistimewaan Bupati Aceh Tengah, Bapak Insinyur Haidir. Kami mohon untuk segera mengambil tempat di atas panggung utama. Baik, Bapak-Bapak akan mendampingi, nanti akan ada satu tombol tangan di layar dan akan langsung ditempelkan nanti saat lagi oleh Bapak Dahlan Dahi nanti saat lagi. Baik, Pak Dahlan Dahi mungkin bisa bersiap-siap Pak untuk menempelkan tangan nanti saat lagi. Baik, kita pastikan bersiap-siap terlebih dahulu yang berbahagia. Sebenarnya sudah bersiap-siap, langsung saja berbahagia. Kita akan menyaksikan inilah launching tribungayo.com. 3, 2, 1, kami silakan Pak Dahlan.
Baik. Kita hitung mulai 5, 4, 3, 2, 1. Beri tepuk tangan dan berbahagia inilah launching tribungayo.com. Kepada Bapak Dalandahi, para Bupati dan Pak Kadis, kami persilakan untuk duduk kembali. Selamat datang di Tanah Gayo, negeri sejuk nan indah di atas awan, kepingan surga yang Tuhan titipkan. Baik. Di Gayo luas kita bersama. Megahnya loser di Aceh Tenggara, menculang tinggi Burni Telong di Bener Meriah, serempak Didong menepuk di Aceh Tengah. Baik, kami persilakan kepada Bapak untuk mengambil tempat kembali. Dataran tinggi Gayo Alas adalah kawasan yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan, membentang sepanjang Pulau Sumatera. Tanah Gayo dan Tanah Alas sering disebut juga dengan istilah Gayo Alas, mencerminkan satu kesatuan dari sejarah yang sama. Gayo dan Alas adalah sebuah identitas kebudayaan yang berbeda dengan Aceh di pesisir. Gayo dan Alas memiliki ciri sendiri, baik bahasa, kesenian, cara hidup, sistem adat, pola pemerintahan adat, dan lain sebagainya. Memiliki luas wilayah sekitar 15.615 km persegi. Dari luas Provinsi Aceh 53.020 km persegi, Gayo Alas bisa disebut pusat atau jantung Provinsi Aceh. Alamnya yang sejuk dengan pegunungan indah menjadi daya tarik bagi siapa saja yang ingin berwisata. Di Aceh Tengah, Danau Lutawar menghampar luas, lambaian pinus dan harumnya kopi menenteramkan jiwa. Di sini, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan salah satu jenis kopi Arabica terbaik di dunia. Di Bener Meriah, Radio Rimba Raya menjadi sejarah. Burni Telong dan kesejukan alamnya juga menjadikan kabupaten ini tak kalah dari kabupaten induknya. Di sana terdapat masyarakat yang sangat multikultural, didiami suku Gayo, suku Aceh, dan suku Jawa. Di Aceh Tenggara, Sungai Alas mengalir deras. Hutan Leuser adalah teras. Memiliki sejumlah wisata alam yang eksotis, kerap menjadikan Aceh Tenggara sebagai daerah wisata yang diburu masyarakat dunia. Banyak komoditas unggulan di sana, termasuk salah satu lumbung padi terbesar di Pulau Sumatera. Kawasan ekosistem Leuser yang luasnya 2,6 juta hektar, sebagian besar berada di dataran tinggi Gayo, terutama di Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Di Gayo Lues, rungum saman menggetarkan. Indahnya Bines mengagumkan. Kabupaten yang berpenduduk multi etnis ini dikenal dengan nama Negeri Seribu Bukit. Itulah Gayo Alas, potensi alam dengan segala ciri khas budaya dan tradisi masyarakatnya yang tidak cukup direkam dalam sebuah buku ataupun artikel semata. Gayo Alas butuh serial ensiklopedia sendiri. Itulah alasan tribungayo.com hadir di Tanah Gayo. Tribungayo.com adalah jaringan ke-65 Tribun Network yang hadir di 34 dari 37 provinsi di Indonesia tahun ini. Kami hadir untuk menceritakan keragaman di sana, merekam cerita lokal Gayo dan Alas untuk dibagikan
disiarkan ke seluruh Indonesia dan dunia. Tribungayo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Beri tepuk tangan yang berbahagia. Mata lokal menjangkau Indonesia. Ini dahsyat loh, luar biasa. Sangat luar biasa, dan tentunya lagi-lagi Tribungayo.com ini hadir sebuah kebanggaan bagi masyarakat Gayo secara umum dan masyarakat Aceh khususnya, juga karena dengan hadirnya Tribungayo.com, seluruh Indonesia akan tahu lebih detail tentang Gayo dan Alas karena Tribungayo.com terkoneksi ke semua jaringan Tribun Network di 34 provinsi dari 37 provinsi di Indonesia. Beri tepuk tangan untuk kita semua yang berbahagia. Sangat berharap kita mudah-mudahan kehadiran ini juga mendukung perkembangan perekonomian sosial politik di Aceh tentunya. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan PJ Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kadis Budpar Aceh kepada yang terhormat Bapak Al-Muniza Kamal. Disilakan dengan segala hormat. Cek, oke. Alhamdulillah. Sebelum saya membacakan pidato Pak PJ Gub, Pak Ahmad Marzuki, ada dua hal ingin saya sampaikan di dalam forum yang sangat terhormat, sangat berbahagia dan sangat bersemangat, insyaallah. Ini jam 10:30. Masuk siang ya Pak ya? Masuk siang itu waktu-waktu yang sangat kritis Pak. Oleh karena itu saya memancing supaya semangat Tribun Gayo ini tetap ada. Jadi nanti saya punya yel sedikit. Teman-teman TNI Polri biasa tuh. Kalau saya sebutkan semangat pagi, izin Pak Bupati. Dan kita sebutkan selamat pagi, maka pagi kita 3 kali. Pagi. Izin boleh Pak Bupati ya? Boleh sama-sama ya? Insya Allah. Terus kalau saya bilang, jadi kemarin saya pada buka acara Kemenkraf, Paragraf, terus beberapa kementerian, semua mereka punya style sendiri. Kok Kemenkraf, I love Indonesia, gitu-gitu kan. Tapi kita Aceh nggak ada. Jadi terpikir saya dalam semalam, berarti di Tribun Gayo saya harus punya gayanya. Jadi nanti makanya tadi mulai saya tampilkan gayanya. Jadi kalau saya sebutkan siapa kita, Aceh, alhamdulillah. Boleh izin Pak Bupati ya? Ya, untuk semangat sama-sama. Oke? Oke. Baik, kita gladi dulu Pak Bupati. Kita gladi Pak Bupati. Karena saya pernah jadi MC, saya protokol. Jadi saya memastikan semuanya gladi dulu. Ya? Iya, pramuka kita juga. ATM Pak Bupati, amati, tiru, modifikasi. Oke. Semangat pagi. Siapa kita? Alhamdulillah. Oke, itu gladi Pak Bupati. Itu gladi. Oke, sekarang baru kita mulai. Semangat pagi. Siapa kita? Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus ceritakan asbabun nuzul kenapa saya hadir di sini. Memang saya diamanahkan jabatan Kadis Budpar itu PLT dulu Pak Bupati, 15 Juni. Itu pun saya kenapa nggak pulang-pulang ke Jakarta, rupanya awal nggak ada tiket. Rupanya ada rahasia tertentu yang diamanahkan ke saya. Dan tanggal 4 April baru dilantik jadi Kadis Budpar. 4 Juli saya dilantik. Dan saya nggak tahu kejutan apa lagi yang akan diberikan pimpinan ke depan. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua, insya Allah. Amin. 1 hari 2 malam yang lalu, saya berencana harus ke Bali, karena ke Bali dan ke Jakarta, ke Mendikbud, untuk memperjuangkan masalah PKA 2023, sama ada dana dekonsentrasi di Kemenpraf. Terus saya ke Bali, ada kegiatan negara-negara desa negara-negara ASEAN.
Rencana tahun depan akan kita bawa pulang. ST-nya sudah diteken. Namun karena dadakan ada perintah khusus dari Pak PJ, saya harus hadir di sini, nggak boleh orang lain katanya. Oleh karena itu saya di WA, kamu hadir, titip salam saya. Oleh karena itu saya memastikan lagi di sini, amanah beliau, titip salam. Mohon Bapak Ibu dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menitipkan salam Pak Ahmad Barjuki, PJ Gubernur Aceh kita, yang insya Allah akan membawa kita ke hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Apakah salam Bapak PJ Gubernur sudah diterima? Alhamdulillah, baik. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kembali bahwa salamnya sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, baru saya mulai dengan pidato Pak Gubernur. Ya boleh masih Ewo ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri BUMN yang hadir secara virtual, Bapak Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang juga hadir secara online, Komisaris Utama Tribun Network, terima kasih Pak atas kedatangan ke Tanah Gayo pertama kali Pak ya. Insya Allah bisa lama di Tanah Gayo Pak. Kepada Pak CEO, insya Allah pidatonya nggak salah Pak, nanti tinggal diedit. Yang saya hormati Pak Bupati Aceh Tengah atau yang mewakili, Pak Bupati Aceh Tenggara juga yang mewakili, senior hormat saya Pak Bupati Gayo Lues, hormat Pak. Waktu saya Jakarta sering kita komunikasi Pak. Yang saya hormati Pak PJ Bupati Bandar Meriah, selamat Bang, insya Allah akan membawa Bandar Meriah lebih baik, tetap dengan pondasi-pondasi pemimpin terdahulu. Karena tanpa pemimpin terdahulu kita nggak ada apa-apanya juga Bang. Yang saya hormati pimpinan BSI Wilayah Aceh, selamat datang Pak. Direktur BAS, Pak Izir, seharusnya Pak Izir ini mewakili Pak Gubernur. Yang saya hormati unsur Forkopimda Wilayah Gayo dan sekitarnya dan Alas, komunitas penggiat kopi, Ibu, insya Allah semangat Ibu akan terus kita bisa support. Rekan-rekan media dan seluruh seniman, hadirin undangan sekalian yang kami muliakan, dan dalam kehadiran yang berbahagia ini hadir juga para senior kita, anggota DPD RI asal Aceh. Terima kasih Bang hadir dalam forum berbahagia ini. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berhadir di acara launching portal tribungayo.com ini. Selawat beriring salam kita sanjungkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang berbahagia, selama kurun waktu 80 tahun usia Indonesia, Dataran Tinggi Gayo telah mencatat sebagai banyak peran di Republik ini. Takkan lekang dari ingatan kehadiran Radio Rimba Raya yang mempertahankan eksistensi Republik Indonesia di mata dunia. Radio Dipaya Gajah itu terus menyiarkan keberadaan negara Republik Indonesia yang baru berusia 3 tahun. Setelah Jogja sebagai ibu kota negara jatuh ke tangan Belanda pada masa itu. Tanah Gayo yang subur juga sangat terkenal karena telah melahirkan kopi Arabica dengan kualitas terbaik di dunia. Aroma kopi Arabica Gayo yang khas membuat semua minuman yang dibuat dengan menggunakan kopi ini memiliki keharuman kuat yang sangat nikmat. Namun Gayo bukan hanya kopi dan radio Rimba Raya. Gayo adalah juga ikan depik, anggrek langka, kerawang, saman, pacuan kuda, dan banyak produk budaya lainnya yang sangat bernilai. Penemuan kerangka berusia 12.500 tahun yang lalu di Loyang Mandale oleh Balai Arkeologi Medan menjadi bukti bahwa peradaban Tanah Gayo telah berusia sangat tua.
Keunikan Tanah Gayo kini semakin dikuatkan oleh adanya beberapa desa yang sukses menjadi desa wisata dan desa yang meraih penghargaan di tingkat nasional. Keberhasilan ini tambah lagi dengan fakta bahwa kopi telah menerima sertifikasi indikasi geografis sebagai kopi asli milik Tanah Gayo. Ini adalah langkah besar dalam menambalkan wilayah Gayo sebagai destinasi wisata. Dan untuk selanjutnya, menjadikan pariwisata berbasis alam dan budaya sebagai pemasok pendapatan daerah yang sangat potensial, insya Allah. Untuk mencapai cita-cita tersebut, selain menyiapkan potensi alam dan budaya, hal penting lainnya adalah menyiapkan masyarakatnya. Partisipasi aktif masyarakat amat vital dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi semua daerah wisata, insya Allah. Hadirin yang saya hormati, kesiapan menjadi Tanah Gayo sebagai daerah tujuan wisata tentu tidak boleh dilepas dari kenyataan bahwa Aceh adalah provinsi yang menerapkan syariat Islam sebagai paradigma. Batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama tidak boleh dianggap sebagai penghambat, namun harus kita sikapi sebagai tantangan, yaitu tantangan agar kita dapat menciptakan kegiatan wisata atau destinasi wisata yang tetap berada dalam bingkai syariah Islam. Dalam hal ini, potensi Aceh khususnya Tanah Gayo sebagai destinasi wisata syariah telah mengungguli daerah lain di Indonesia. Kita membutuhkan semua dukungan demi mewujudkannya, termasuk dukungan media massa, yang tentunya akan dapat memberikan dukungan dalam bentuk liputan dan publikasi, serta menyebarkan berbagai informasi positif terkait pengembangan wisata di Tanah Gayo, insya Allah. Kehadiran tribungayo.com saya harapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak platform informasi akurat tentang tanah, masyarakat, dan budaya Gayo. Perilaku berwisata generasi milenial sebagai anggota masyarakat kini mengalami perubahan secara cepat, maka telah sangat terbiasa mencari informasi melalui platform digital. Dikatakan mesin perambah Google mendapat 3,8 juta entry pencarian setiap menitnya. Artinya sebuah artikel digital tentang keindahan Danau Laut Tawar akan mengagungkan pesan tentang indahnya berlibur di Tanah Gayo ribuan kali lebih cepat dan tepat sasarannya, insya Allah, daripada dengan metode konvensional. Ini adalah sebuah peluang yang sangat besar untuk semakin memperkenalkan nama Gayo di panggung nasional, dunia, internasional. Hadirin sekalian, di tengah arus malinformasi, disinformasi, serta misinformasi yang semakin deras, saya yakin dan percaya bahwa tribungayo.com akan berperan banyak dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat Gayo guna mengatasi bahaya yang diakibatkan oleh 3 catatan informasi tadi, meskipun sudah banyak upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi efek buruk disinformasi. Namun sejatinya medialah yang patut menjadi barisan utama penangkal hoax. Selain itu, Tribun Gayo akan berperan sebagai duta yang bukan saja menautkan diaspora Gayo di seluruh dunia dengan tanah leluhur di bumi Suwarna di Wipa, namun juga menjadi corong yang memperkenalkan adat istiadat budaya Gayo ke 8 penjuru angin. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pimpinan, para editor serta jurnalis tribungayo.com. Kelahiran portal media ini, semoga kehadiran tribungayo.com dapat mengisi ruang-ruang yang selama ini kosong dan bisa berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakatnya. Semoga Allah mengijabah semua doa dan ikhtiar kita bersama dalam membangun pariwisata Aceh dan Gayo yang kita utamakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Alhamdulillah, pidato Pak Gubernur sudah saya bacakan. Mudah-mudahan ini menjadi entry point untuk kita semua untuk melangkah lebih baik ke depan dalam menciptakan ruang-ruang publik Aceh lebih baik dan hal-hal positif. Saya atas nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, insya Allah akan terus berupaya untuk menjadikan subsektor pariwisata adalah subsektor utama dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh. Insya Allah.
Demikian wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon berkenan Bapak Kadis tetap berada di atas panggung utama Pak. Akan dilaksanakan sesi foto bersama sekali lagi bersama para bupati dan juga pimpinan Tribun Network. Kami silakan. Baik, kami mohon kesediaannya kepada CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kemudian juga kami mohon kesediaannya kepada Bupati Gayo Luas, Bapak Haji Muhammad Amru, PJ Bupati Bener Meriah, Bapak Haili Yoga, staf ahli pemerintahan Bupati Aceh Tenggara, Bapak Syahrul Deski. Kemudian juga kami mohon kepada staf ahli bidang keistimewaan Bupati Aceh Tengah, Bapak Insinyur Khaidir MM, serta kepada PJ Bupati Aceh Besar, Bapak Muhammad Iswanto. Kemudian juga kami mohon kesediaannya kepada pimpinan perusahaan Serambi Indonesia, Bapak Muhammad Din, serta kepada pimpinan redaksi Serambi Indonesia, Bapak Zainal Arifin M. Nur. Kami juga memohon untuk bisa bersama-sama kami di atas panggung utama Direktur Utama Bank Aceh, Bapak Haizir Sulaiman, untuk bisa bersama kami. Kemudian juga Regional CEO PSI Aceh, Bapak Wisnu Sunandar, untuk bisa bersama kami. Kami silakan. Kami juga mengundang Mas Mas Trianto untuk bisa bersama kami juga. Kemudian juga Ciptiantoro, Direktur Bisnis Tribun Network, untuk bisa bersama kami juga. Kami ucapkan terima kasih Pak Kadis dan juga Bapak Bupati serta pimpinan Tribun. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Serambi Indonesia, Tribun Network, dan pejabat daerah di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, serta Aceh Tenggara dan Gayo Luas. Baik saudaraku, serta hadirin yang berbahagia dan pemirsa di rumah. Tentu saja sesaat lagi kita akan menyaksikan tari kreasi dari Gayo Alas dengan judul The Power of Gayo. Tentunya tarian ini menceritakan tentang kekuatan kesenian tradisional khas suku Gayo yang memiliki keberagaman dan menyatukan masyarakatnya. Dan tentunya tarian ini dikoreograferkan oleh Syera Utari SPD, sumber musik Ervan Cehkul, Lut Belang, Mix Zaki Fuadi. Wah, sangat menarik ini. Langsung saja hadirin berbahagia, sambut tari kreasi Gayo Alas dengan judul The Power of Gayo dari Sanggar Pepilo.
Beri tepuk tangan dari berbahagia Sanggar Pepilo sudah tampil tentunya dengan sebuah tarian yang luar biasa. Dan tentunya Sanggar Pepilo ini merupakan sanggar terbaik di Kabupaten Aceh Tengah. Masya Allah. Dan tidak lupa ya, sebagai informasi hadirin berbahagia bahwa tarian tadi menceritakan tentang kekuatan kesenian tradisional Gayo yang meliputi wilayah tradisional suku Gayo, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Luas, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara. Luar biasa sekali tarian tadi. Nah, ini juga mengantarkan kita pada kegiatan webinar nasional dengan tema Bangga Pariwisata dan Kopi Gayo. Boleh tepuk tangan untuk kita semua hadirin berbahagia yang langsung akan dipandu oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kami persilakan dengan segala hormat Bapak Febi Mahendra Putra, disilakan. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, yang kesempatan bahagia ini akan menjadi moderator atau host dalam acara yang luar biasa. Boleh kita tepuk tangan? Mas Febi semangat sekali kalah kerawang gayonya dengan saya. Nah, sayanya kalah. Saya gitu pakaian ya? gayo ini. Wah, meskipun berat tapi asik. Jadi kelihatan lebih ini cakep ya Pak. Full betul ya. Betul. Masya Allah. Dosi dan Intan, sebelum saya memulai acara ini, untuk menghangatkan suasana yang memang sudah hangat, saya akan menyampaikan sejumlah pantun. Cakep. Ya, tolong nanti Bapak Ibu sekalian dan MC membantu saya untuk bilang cakep. Ya, siap. Mencari gading hingga ke India. Cakep. Gajah liar lewat jangan dicegat. Cakep. Tribungayo.com punya tekad yang mulia. Cakep. Bikin Gayo makin dikenal seantero jagat. Asik. Pohon kehidupan namanya Kalpataru. Cakep. Minum madu biar tidak loyo. Oh iya betul. Tribungayo.com mohon doa dan restu. Pasti. Bisa membawa maslahat di tanah Gayo. Amin ya rabbal alamin. Kain sutra berbunga namanya jinde. Oh iya. Jinde dipakai di hari pernikahan. Cakep. Pandemi COVID-19 moga terus melandai. Amin. Pariwisata Gayo bisa jadi tumpuan. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita dalam kesempatan yang pertama ini, saya sebenarnya ingin menyapa Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Namun beliau karena perjalanan dinas yang begitu ketat, beliau hanya menyampaikan sebuah video yang menjawab berbagai pertanyaan saya mengenai Kopi Gayo, terutama ketika Kementerian BUMN meluncurkan program bernama Project Management Office Kopi Nusantara. Apa dan bagaimana mengenai project yang disebut dengan Project Management Office Kopi Nusantara, kita dengarkan bersama penjelasan dari Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Silakan panitia. Dalam 10 tahun terakhir, permintaan pasar terhadap kopi meningkat tajam. Bahkan hingga 45% hanya dari pasar domestik saja. Tentu hal ini perlu kita imbangi dengan peningkatan produktivitas lahan perkebunan kopi di Indonesia agar bisa memenuhi permintaan pasar tersebut. Saat ini Indonesia menjadi produsen kopi terbesar keempat di dunia dan saya yakin bisa terus ditingkatkan apabila seluruh stakeholder saling bahu-membahu membangun ekosistem bisnis kopi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami menginisiasi pembentukan PMO Kopi Nusantara, yaitu tim yang mendampingi dan memikirkan bagaimana ekosistem ini bisa berjalan. Tentu ini terdiri dari banyak unsur, bukan hanya dari BUMN saja, namun kami juga melibatkan pihak swasta, asosiasi, dan lembaga R&D. Kita menerapkan skema program makmur di mana petani menjadi pusat perhatian semua pihak. Skema program makmur ini terdiri dari berbagai aspek yang membangun petani dan budidaya pertanian, mulai dari pengelolaan budidaya tanaman berkelanjutan, informasi dan pendampingan budidaya pertanian, digital farming, dan mekanisme pertanian. Selanjutnya, ada juga yang disiapkan akses permodalan dan perlindungan risiko pertanian, serta adanya off-taker atau jaminan pasar bagi petani. Jadi ini sebuah ekosistem yang menyeluruh. Ada pembiayaan,
Ada pendampingan, ada asuransi, dan ada off-takernya. Kita berharap tentu kualitas kopi kita bisa naik kelas, kehidupan petani kita juga bernaik kelas. Ini yang kita harapkan, dan kopi Indonesia juga naik kelas. Dalam memperbaiki ekosistem value chain industri kopi di Indonesia, kita ajak seluruh stakeholders untuk ikut serta membangun ekosistem ini. Tidak mungkin BUMN bekerja sendirian. Kami memerlukan kontribusi dari banyak pihak. Kedua, kita meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dengan kualitas biji kopi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saat ini produksi kopi di Indonesia masih didominasi 96,1% dari kebun kopi rakyat. Sehingga fokus kita adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan petani rakyat supaya memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengolah lahan perkebunan kopi mereka dengan baik. Dan kita jadikan scale up supaya apa? Tadi tidak terpencal kecil-kecil tetapi menjadi sebuah korporasi petani yang besar. Kita mendampingi mereka. Tentu kita bekali petani dengan pengetahuan. Kita juga menyediakan akses bagi para petani dalam mendapatkan agro input seperti bibit dan pupuk. Akses terhadap pemodalan hingga akses terhadap pasar. Pada akhirnya tujuan kita adalah petani yang makin sejahtera. Sudah saatnya kita peduli kepada petani Indonesia. Pada tahun 2022 ini kita sudah memiliki pilot project yang tersebar di 6 provinsi sentra produksi kopi di Indonesia. Di seluruh Indonesia sudah ada lebih dari 3.000 petani yang mengelola 7.000 hektar lahan perkebunan kopi tergabung dalam pilot project kami, PMO Kopi Nusantara. Salah satu pilot project kita juga dilakukan di Takengon untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM petani kopi Gayo. Kita akan terus tingkatkan jumlah partisipasi ini dari tahun-tahun sebelumnya. Harapan kami dengan adanya program PMO Kopi Nusantara, produktivitas dan kualitas kopi Indonesia akan terus meningkat. Ekosistem bisnis kopi akan berjalan secara berkelanjutan dan seluruh petani kopi di Indonesia menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Baik, itu demikian tepuk tangan buat Pak Erick Thohir. Dan selanjutnya sebenarnya ini jatahnya Pak Wamen. Tapi Pak Wamen lagi dalam perjalanan pesawat, nanti setengah 12 setelah beliau mendarat nanti akan bergabung dengan kita semua. Dan oleh itu yang selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Kepala Pak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Pak Almuniza Kamal. Mohon izin Pak Almuniza. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ya. Tentu karena ini disaksikan oleh seluruh stakeholder kita di seluruh Indonesia. Kami berharap Pak Almuniza bisa menjelaskan apa yang telah sedang dan akan dilakukan pemerintah Provinsi Aceh untuk ini Pak, untuk menata bagaimana wisata terutama di Gayo ini bisa menjadi wisata modern, lebih dikenal dan kemudian tetap mempertahankan kopi Gayo sebagai kopi yang paling cantik dan paling nikmat di seluruh dunia. Bahkan banyak orang menganggap bahwa kopi Gayo itu dicampur ganja saking nikmatnya, padahal tidak. Padahal tidak, Pak. Nah, silakan. Hoax itu. Hoax, Pak. Iya kan. Mungkin untuk menggambarkan saking nikmatnya, Pak. Silakan, Pak Almuniza. Berarti ganja itu nikmat, gitu ya? Iya. Pancing nih. Oke, terima kasih, Mas. Kalau dibilang apa upaya pemerintah, pemerintah itu berdiri memang untuk rakyatnya. Ya. Keberadaan pemerintah, kalau nggak ada rakyat, bagaimana ada pemerintah? Ya. Jadi kalau dibilang untuk tanah Gayo ini, apa yang sudah kalau saya gambarkan mulai dari pemerintah awal kemerdekaan sampai dengan hari ini, saya pikir sekitar 5 atau 4 tahun kurun waktu yang lalu. Ya. Kita ketahui bahwa potensi wilayah dataran tinggi Gayo itu kok untuk wisatanya itu kalau kita dibandingkan dengan 23 kabupaten kota lainnya yang mungkin hari ini data kunjungan wisatawan semakin tinggi itu adalah Banda Aceh, Sabang dan dataran tinggi Gayo. Ini dalam pasca COVID kemarin data ke dataran tinggi Gayo lebih tinggi dibandingkan ke Sabang. Ya. Nah,
Sini potensi perkebunan ada. Danau sudah pasti di belakang kita, depan kita nih. Belakang ya. Saya belakang sempat kita. ke sana, Pak. Ya. Ngopi di pinggir danau. Ngopi di pinggir danau. Iya. Kebun nanasnya, kebun stroberinya juga ada, saya dengar. Terus air terjunnya, Taman Nasional Gunung Lauser untuk wilayah Gayo Alas, Radio Limbaraya. Ini adalah sebuah destinasi yang memang yang selama ini adalah destinasi strategis atau unggulan untuk dataran tinggi Gayo. Infrastruktur saya ketahui dari pemerintah provinsi itu infrastruktur jalan juga sedang dirapikan mulai dari wilayah Biren sampai kita arah ke sini. Jalan tembus beberapa daerah pedalaman Aceh juga sudah dilakukan pembangunannya. Ya. Karena yang penting kan aksesnya, Mas. Nah, ini kembali lagi akses infrastruktur sudah disiapkan oleh pemerintah, meskipun belum sempurna. Ya. Karena kalau kita sempurna kita nggak diduduk. Ya. Proses ini akan terus berjalan dan apalagi di pemerintahan hari ini itu tetap komit, saya pikir, Mas. Ya. Karena kembali lagi strategi pemerintah melihat angka kemiskinan yang memang sekarang ini menjadi musuh utama kita. Ya. Subsektor pariwisata ada yang paling memungkinkan angka kemiskinan itu turun. Ya. Jadi hal-hal terkait infrastruktur pembangunan kepariwisataan kami di Disbudpar saja, ya, saya anggaran publik itu sekitar 170 miliar. Ya. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa destinasi-destinasi ini terpelihara dengan baik, terbangun dengan baik. Jadi kalau dibilang komitmen pemerintah, tentu dalam konteksnya adalah pembangunan infrastruktur kepariwisataannya. Ya. Saya pikir itu, Mas. Ya, Pak, apakah juga pemerintah Provinsi Aceh juga membantu pemerintah daerah di kabupaten untuk menghadirkan investor, Pak? Karena kita tahu bahwa tanpa investasi baru, tentu tidak ada wahana baru. Ya, kalau tidak ada wahana baru, orang bosan tentu, Pak, kan? Betul ya, Pak, ya? Iya, silakan, Pak. Jadi dalam kurun 4 tahun belakangan, selama ini BIMTEK dalam peningkatan kompetensi aparatur, kompetensi masyarakat, pencinta kepariwisataan, kelompok sadar wisata, itu dalam dalam sebuah event BIMTEK itu 100 orang. Bayangkan dalam setahun itu bisa 5 kali. Yaitu dalam peningkatan SDM-nya. Nah, untuk masalah investasi, kita di hotel ini, ini adalah salah satu bentuk investasi yang dilakukan atau yang disupport oleh pemerintah, saya yakin. Kalau seandainya tidak diinformasikan kepada pemerintah bahwa jumlah kunjungan wisata tinggi, memudahkan bagaimana perizinan, soalnya mungkin hotel akan hadir di sini. Jadi kalau dibilang apa yang dilakukan pemerintah, memudahkan pola izin dan bagaimana infrastruktur investasi itu terus meningkat. Ya. Saya pikir itu, Mas. Ya, terima kasih Pak Almunisa Kamal. Dan ini tentu akan nyambung kalau saya sambungkan dengan Pak Bupati Aceh Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati Insinyur Haidir. Pak Haidir? Pak Haidir ada? Pak Haidir. Ini luar biasa karena nyambung dari Pak Almunisa tadi bahwa sekarang ini kawasan Aceh Tengah ini ada dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa, luar biasa, ada danau. Apa, Pak, yang nanti akan dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah ini untuk semakin banyak menarik investor datang ke Aceh Tengah mengembangkan pariwisata, hotel, kulineri dan sebagainya? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Perkembangan terakhir saat ini untuk pariwisata yang sangat digemari memang mungkin ada magnetnya di Danau Tawarnya, Pak. Betul, Pak. Dan sekaligus dengan wisata agronya di kopi. Kopi, Pak, ya. Jadi di samping Danau Tawar juga aset emas hitam kita yaitu kopi sangat mendunia. Ya. Jadi sehingga yang dari luar termasuk turis-turis juga ingin mengunjungi aslinya kebun kopi itu bagaimana. Ya. Jadi untuk mendukung pariwisata di sekitar danau, baik pemerintah maupun masyarakat setempat sudah membangun homestay. Ya. Karena hotel-hotel juga jika
pada event Lebaran atau Tahun Baru, hotel tidak dapat menampung lagi. Penuh semua ya Pak ya? Penuh semua, termasuk rumah-rumah penduduk Pak. Jadi bisnis hotel bisa masih terbuka lebar Pak ya? Berkembang sekali. Ya. Bahkan jika Lebaran kemarin itu Pak, karena tidak tertampungnya di hotel maupun homestay, sehingga Masjid Ruhama yang ada bebalennya penuh juga di sini Ya, Pak. ya, luar biasa ya Pak ya. Jadi sangat, arti kata pemerintah Aceh Tengah sangat terbuka sekali untuk pariwisata. Ya. Terima kasih. Pak, jadi apa yang diberi kemudahan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bagi calon investor yang ingin menanamkan investasi di bidang pariwisata di wilayah ini Pak? Apa kemudahannya, apa ini Pak yang dikasihkan? Mumpung ini ditonton, mungkin barangkali yang Ya, nonton kita terima juga kasih, ada Pak. calon investor. Selama Bapak Bupati Sabila Abu Bakar, ya, mereka memberi peluang kepada investor untuk membangun hotel tanpa ada kontribusi terhadap daerah. Maksudnya gratis semua, izin gratis Oh, semua. izin gratis semua. Untuk sementara di kepemimpinan Nanti kalau Pak sudah Sabila Abu jalan, Bakar. Wah, di situ ya, baru kontribusi gitu ya Pak ya. Benar. Ya. Jadi makanya hotel ini juga baru Pak. Mungkin Oh, sekitar baru, betul, ya betul, 3 betul. tahun yang lalu. Ya. Ini salah satu bentuk investasi Kemudahan, juga ya, ya. yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Demikian. Pak. Satu lagi Pak, satu di antara masalah yang dihadapi oleh dunia pariwisata ini adalah masalah kebersihan Pak. Bukan hanya toilet, juga sampah. Bagaimana pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini supaya wilayah Takengon dan sekitar itu bersih, nyaman, syukur-syukur kalau sampahnya tidak ada lagi di pinggir jalan. Ya, terima kasih Pak. Sebetulnya inisiatif daerah itu sangat antusias terhadap kebersihan ini. Memang Kabupaten Aceh Tengah beberapa kali mengadakan studi banding keluar untuk arti kata perbandingan agar bagaimana Aceh Tengah juga merupakan daerah yang bersih. Oh gitu ya, Pak. Namun dalam hal ini saat ini masih dicarikan tempat penampungan akhir yang bagus. Ini saja sebetulnya kendalanya Pak. Jadi untuk sementara ini belum dapat posisi tempat penampungan akhirnya yang pas. Yang pas ya, Pak. Terjadi penumpukan-penumpukan masih di sekitar kota. Ya. Jadi karena arti kata belum dapat tadi untuk tempat penampungan akhirnya, untuk sementara kadang-kadang masih ditampung sementara di kota di siang hari, malam baru bisa diantar ke tempat penampungan akhir sampah. Jadi ke depan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sangat antusias terhadap kebersihan kota ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Insinyur Haidir, dan saya akan bergeser ke Kabupaten Gayo Lues dengan Pak Muhammad Amru. Pak Muhammad Amru, mohon izin. Rupanya bekas wartawan juga Pak Amru. Pak Amru, sama dengan apa yang sudah disampaikan di Kabupaten Aceh Tengah, Bapak mengalami kendala apa Pak sebenarnya selama ini untuk mengembangkan pariwisata modern di wilayah pemerintahan Bapak ini Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin sapa dulu seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat untuk semua. Kemudian izinkan atas nama pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengucapkan selamat. Terima kasih Pak. Atas launching Tribun Gayo di bawah Tribun Network. Mudah-mudahan kehadiran Tribun Gayo ini menjadi napas segar. Amin, amin. Untuk mempublis segala potensi-potensi yang dimiliki dataran tinggi Gayo ini. Itu pasti Pak, itu bisa menjadi jaminan, apalagi ketika Tribun ini sifatnya jaringan. Jadi apa yang terjadi di Gayo, program Bapak akan bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu jaminan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di dataran tinggi Gayo yang terbilang masih terbelakang karena memang terlahir pun dia di belakangan. Terlahir menjadi kabupaten yang ketiga di daerah dataran tinggi Gayo ini. Selama ini potensi wisata yang kita miliki belum dilirik sepenuhnya oleh investor karena sulitnya connecting hubungan baik udara maupun darat ke daerah Gayo Lues yang pada posisi peta berada di tengah. Tapi karena akses jalan yang sulit, jadi disebut juga menjadi satu kabupaten yang sangat terisolir
di Jadi Aceh. kendalanya soal infrastruktur jalan ya Pak ya? Infrastruktur jalan. Iya. Karena infrastruktur jalan tidak memadai kala itu, alhamdulillah sekarang sudah ada proyek multi-years yang menjadikan Gayo Luwes itu menjadi Kabupaten Simpang Lima, menghubungkan ke Aceh Tengah, ke Kutacani, terus ke Sumatera Utara, ke Aceh Timur dan Abia. Ini mempunyai harapan besar untuk menjadi satu kawasan destinasi wisata baru di Aceh. Lebih-lebih di daerah kami itu kan memiliki dua pengakuan dunia. Apa itu Pak? Pertama Tari Saman yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya benda tak benda. Yang kedua Taman Nasional Gunung Luser juga diakui oleh World Heritage sebagai warisan dunia. Dua warisan dunia yang tersembunyi ini belum terpublis sangat rapi dan baik ke belahan permukaan dunia. Tidak sebaik publis Aceh Tengah. Saya kira dengan kehadiran Tribun Gayo nantinya ini akan terpublis, connecting yang sudah bagus akan memancing para investor berkenan menyiapkan infrastruktur perhotelan atau tempat-tempat wisata baru yang selain kekayaan alamnya perlu diciptakan. Saya kira kalau itu sudah terjadi, mudah-mudahan Gayo Luwes yang selama ini masih terbelakang dari sektor kunjungan wisatanya bisa menjadi lebih baik. Dan terakhir ini mungkin sama-sama merasakan akibat daripada pandemi COVID-19, ya semua lesu, bukan saja di Gayo Luwes, tapi di tempat-tempat lain juga menjadi kendala. Harapan kita seperti yang disampaikan oleh rekan, COVID-19 dengan segala permasalahannya segera berakhir, dunia wisata akan tumbuh menjadi satu harapan bagi pembangkit ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Pak Bupati, ini satu lagi Pak. Kalau saya ini orang dari luar Aceh pergi ke Gayo Luwes, rekomendasi Bapak saya harus pergi kemana dan ngapain Pak? Ya, pertama ada beberapa tempat wisata yang di sana menurut kami lumayan ya Pak ya, masih tahap lumayan, belum recommended betul berarti ya. Salah satunya Danau Biru di Pak ya. Kemudian wisata Arung Jeram di Sungai Alas. Disebut-sebut Sungai Alas ini mempunyai grade untuk wisata Arung Jeram terbaik, dan kita berharap dukungan dari rekan-rekan Tribun Gayo nanti di PON 2025 barangkali nanti itu Sungai Alas di Tanah Gayo itu bisa dijadikan menjadi salah satu lokasi perlombaan Arung Jeram di PON nantinya. Kemudian tentu yang paling presisius adalah Taman Nasional Gunung Luser. Puncak Luser itu menjadi satu yang sangat membanggakan, dan bagi pencinta alam belum lengkap rasanya kepiawaiannya dalam pendakian kalau belum menjejal puncak Luser yang ada di Kabupaten Gayo Luwes. Ya, jadi itu tadi para tribuners, para penonton di seluruh Indonesia, Pak Bupati merekomendasikan kita untuk naik ke Gunung Luser. Anda bukan pendaki sejati kalau belum mencapai puncak ya, gitu kira Pak ya. Dan Danau Biru Pak ya. Danau Biru, bukan tenda biru tapi Danau Biru. Dan kemudian Arung Jeram. Saya janji Pak, nanti kalau masih ada waktu saya akan ke Arung Jeram. Datangnya kalau bisa segera. Oh segera Pak ya? Karena 2 bulan lagi saya tidak ada lagi. Bukan tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi di pendopo. Oh ya. Saya kalaupun Bapak datang nanti kita jumpa di kebun. Oh, ya. Baik, luar biasa Pak. Tadi rekomendasi itu yang nanti harus kita buktikan. Jadi surga itu tidak akan ada kalau kita tidak pernah datang. Gitu kira-kira Pak ya. Ya baik. Terima kasih, dan sebelum kita lanjutkan obrolan kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Raidin Pinim MAT, Bupati Aceh Tenggara, mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Gayo. Semoga menjadi media yang memberikan informasi yang aktual, edukatif, dan terverifikasi. Tentunya menjadi bagian dalam mempromosikan pariwisata Tanah Gayo. Tribun Gayo, mata lokal menjangkau dunia. Izin kadu kulina ame wanku. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Abu, Bupati Gayo. Dengan ini mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Gayo. Semoga menjadi media yang memberikan informasi yang aktual, edukatif, dan terverifikasi. Tentunya menjadi bagian dalam mempromosikan pariwisata Tanah Gayo dan Tanah Alas. Tribun Gayo, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya minta saudara-saudaraku Amaina, Serinan Bewene untuk memanfaatkan informasi dari Tribun ini sebagai informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andas Aini Yoga MSI PJ Bupati Bandar Meriah mengucapkan selamat kepada Tribun Network atas peluncuran Tribun Gayo di Tanah Gayo. Semoga dengan hadirnya tribungayo.com menjadi bagian dalam mempromosikan pariwisata Tanah Gayo dan berperan dalam memajukan bangsa. Tentunya menjadi media terdepan dan terpercaya di Tanah Gayo. Tribun Gayo, mata lokal menjangkau Indonesia. Mantap. Amainengku bene, saudaraku bene, mari kita dukung Tribun Gayo di Bandar Meriah. Berizin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil Abu Bakar, Bupati Aceh Tengah, mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Gayo. Semoga menjadi media yang memberikan informasi aktual, edukatif, dan terverifikasi. Tentunya menjadi bagian dalam mempromosikan pariwisata Tanah Gayo. Tribun Gayo, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ejir Sulaiman, Direktur Utama Bank Aceh, mengucapkan selamat kepada Tribun Network atas peluncuran Tribun Gayo. Semoga dengan hadirnya tribungayo.com menjadi bagian dalam mempromosikan pariwisata di Tanah Gayo dan berperan dalam memajukan bangsa. Tentunya menjadi media terdepan dan terpercaya di Tanah Gayo. Tribun Gayo, mata lokal menjangkau Indonesia bahkan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satumin, pemimpin Bank Aceh Cabang Kutacane, mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Gayo. Semoga menjadi media yang memberikan informasi aktual, edukatif, terverifikasi, tentunya menjadi bagian dari mempromosikan pariwisata Tanah Alas dan Gayo. Tribun Gayo, mata lokal menjangkau dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, senina kukerina, semoga kita dapat menggunakan media Tribun Gayo ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Nasrullah, pemimpin Bank Aceh Syariah Cabang Takengon, mengucapkan selamat kepada Tribun Network atas peluncuran Tribun Gayo di Tanah Gayo. Semoga hadirnya tribungayo.com menjadi bagian dalam mempromosikan pariwisata Tanah Gayo dan berperan dalam memajukan bangsa. Tribun Gayo, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki, pemimpin Bank Aceh Cabang Bandar Meriah, mengucapkan
selamat kepada Tribun Network atas peluncuran tribungayo.com. Semoga dengan hadirnya tribungayo.com menjadi bagian dalam mempromosikan pariwisata Tanah Gayo dan berperan dalam mendidikan bangsa. Tentunya menjadi media terdepan dan terpercaya di Tanah Gayo. Tribun Gayo, mata lokal menjangkau Indonesia. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngurusin Kopi Gayo nih, tribungayo.com. Soal apa temanya nih? Oh, Takengon! Dan Kopi Gayo. Baru saja pulih dari api tikai. Namun sepanjang tahun dimiskinkan oleh rentenir kopi. Aku endapkan sengsara petani Takengon. Sampai Garuda merapatkan tubuh di Malang Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebet biak suderengku bebewene. Selamat dan sukses atas launching Tribun Gayo, mata lokal untuk menjangkau Indonesia. Jadilah mata dan telinga menyuarakan, memberi kabar ke seluruh penjuru dunia tentang potensi kearifan lokal, budaya, dan pesona Tanah Gayo. Selamat kami sampaikan kepada Tribun Gayo menjadi media terpercaya di dataran tinggi Tanah Gayo. Berizin, kami Fardan Saidi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Selamat dan sukses Tribun Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Sunandar, Regional CEO BSI Aceh, mengucapkan selamat atas peluncuran tribungayo.com. Semoga menjadi media yang memberikan informasi aktual, edukatif, dan terverifikasi, dan tentunya menjadi bagian dalam mempromosikan pariwisata Tanah Gayo. Tribun Gayo, mata lokal penjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa harapannya pada tribungayo.com, banyak sekali harapan. Dan sekarang saya akan bergeser kepada Pak Bupati Aceh Tenggara, Pak Raidin Pinim, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bapak Syahrul Deski. Pak Syahrul? Iya. Pak Syahrul, ini mumpung kita lagi siaran live di seluruh Indonesia, Pak Syahrul bisa promosikan daerah Aceh Tenggara ini. Hebatnya apa dan rekomendasi apa yang Bapak ingin sampaikan kepada kita semua, ke seluruh penonton kita mengenai Aceh Tenggara. Tadi Pak Bupati staf ahli sudah semua promosi, sekarang giliran Bapak promosi. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf dari Pak Bupati kami, Pak Raidin Pinim, karena beliau ada kegiatan di daerah yang tidak bisa ditinggalkan. Iya Pak. Makanya beliau mengutus saya untuk menghadiri acara ini. Kemudian salam penghormatan saya untuk Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada acara ini. Baik, pertanyaan Bapak tadi, bahwasannya memang daerah kami hampir sama dengan Gayo Luas. Karena kebetulan Pak, kalau saya boleh bilang, Aceh Tengah punya 2 anak, 1 cucu. Ya. Anaknya Aceh Tenggara dan Bener Meriah. Ya. Cucunya adalah Gayo Luas. Ya. Karena Gayo Luas pemekaran dari Aceh Tenggara. Ya, betul, ya. Jadi pada prinsipnya apa yang ada di Gayo Luas itu sebetulnya itu yang ada di Aceh Tenggara. Ya. Termasuk tadi kawasan ekosistem loser yang dikatakan Pak Bupati Gayo Luas memang benar adanya. Kemudian untuk wisata yang yang sangat didominasi itu adalah wisata Arung Jeram, Pak. Arung Jeram, jadi sama ya Pak? Ya, sama. Tempatnya beda ya? Ya, tempatnya beda. Lebih bagus mana Pak dengan Gayo Luas, Pak? Aduh, kalau nilainya Bapak ngomong lebih bagus Aceh Tenggara dong. Jadi begini Pak, mungkin kalau kita di Aceh Tenggara ada namanya objek wisata Ketambe itu Pak ya. Ya. Itu salah satu mungkin objek wisata yang sudah mendunia, karena di Ketambe itu ada pusat riset. Ya. Dan pengembangan flora dan fauna di Ketambe itu. Dan juga ada beberapa villa di Ketambe yang pada hari ini kalau kita lihat pengelolaannya mungkin sudah kepada pihak kementerian. Dalam hal ini mungkin dari pemerintah kabupaten cuman hanya sifatnya istilahnya sebagai koordinasinya aja.
Walaupun ada mungkin beberapa titik yang masih berkaitan dengan kabupaten. Dalam hal ini mungkin kalau boleh saran nanti dari dari kami untuk tribungayo.com, kalau bisa ke depannya kami di daerah Aceh Tenggara dan Gayulus ini sebetulnya disuruh menjaga loser, yang notabene itu adalah paru-paru dunia. Ya. Namun ketika kami menjaga itu, hasil untuk menjaga itu kadang-kadang tidak kami dapatkan gitu loh. Loh, yang dapat siapa Pak? Nggak tahu Pak. Oh loh. Ini aneh ini. Ya. Pendapatannya nggak tahu siapa yang dapat ya. Kami Bapak disuruh yang menjaga jaga, kan? gitu loh Pak. Kami jaga kan, tapi seharusnya ada kontribusi gitu. Ada pos jaga lah setidaknya Pak. Iya. Kalau bisa ke depannya mungkin selain nanti objek wisata Arung Jeram tadi, dan kemarin saya dapat informasi lagi diupayakan sebagaimana yang Pak Bupati Gayuluas tadi bilang untuk PON 2024 kalau saya salah, antara Aceh Tenggara atau Gayuluas yang jadi tuan rumah untuk pelaksanaan Arung Jeram kegiatan PON. Mudah-mudahan mestinya Bapak berharap Aceh Tenggara gitu kah? Mudah-mudahan Pak. Supaya duitnya ngalir ke Aceh Tenggara Pak. Ya, Pak. Kalau enggak nanti direbut sama Gayulus. Iya Pak. Terima kasih Pak. Dan ini kita sudah tersambung dengan Pak Wamendes, Pak Budiari. Pak Budiari, apakah sudah bersama dengan kita? Pak Wakil Menteri? Ya, siap. Waduh, luar biasa. Terima kasih Pak Wamendes, Pak Budiari Setiadi. Habis turun dari pesawat langsung bergabung dengan kita. Sudah berhadir bersama-sama dengan kita para bupati, para unsur konforminda di kabupaten di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya. Pak Wamen, bisa diceritakan kepada kita semua bahwa kementerian Bapak kan pernah punya unggulan yang namanya kawasan pedesaan, yaitu kawasan pedesaan atau prukades yang masing-masing menonjolkan potensi masing-masing. Mungkin Pak Budi bisa menceritakan atau bisa menyampaikan kepada kita semua apa yang kita bisa lakukan terkait dengan pembangunan daerah terutama di desa, dan kebetulan di kawasan Gayo ini yang nomor 1 terkenalnya adalah kopi. Kami persilakan Pak Wamendes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Ini saya ada di Bangka. Saya ingin menyapa dulu semua yang hadir, yang saya hormati Pak Ahmad Marzuki, PJ Gubernur Aceh, Pak Freeze. Ini biasa Pak, kemajuan teknologi selalu diikuti dengan kelemahannya. Oke, jelas suara saya masih ketangkap. Ya, silakan lanjut Pak, ini guyon aja tadi. Dr. Andes Sabela Abu Bakar, Bupati Aceh Tengah, Dr. Andes Haraidin Pinim, Bupati Aceh Tenggara, Bapak Haji Muhammad Amru, Bupati Gayuluas, Dr. Andes Haili Yoga, PJ Bupati Benar Meriah, Bapak Almuniza Kamal, Kepala Disbud Aceh, Pak Haizar Sulaiman, Direktur Utama Bank Aceh, Pak Wisnu Sunandar, Regional CEO BSI Bank Syariah Indonesia Aceh, dan Pak Rahma, eksportir kopi Gayo, serta tentu saja Tribun Gayo pariwisata dan kopi Gayo. Kalau soal kopi Gayo ini udah terkenal sejak ratusan tahun yang lalu, dan kopi Gayo, kopi Aceh adalah satu dari sekian banyak kopi yang paling terkenal di dunia. Di Indonesia, kita sebagai negara Indonesia sangat bangga karena kita ini penghasil kopi yang terkenal. Dari mulai kopi Gayo, Toraja, Lampung, kopi Bajawa di Flores, dan yang sekarang sedang naik daun adalah kopi Wamena di Papua. Gayo ini memang, saya kalau minum kopi Gayo ini kok kayak rasanya kayak anggur gitu, jadi lebih banyak, lebih fruity. Kalau Toraja, Wamena, dan memang sejak ratusan tahun yang lalu sudah dikenal oleh dunia, khususnya masyarakat Eropa, untuk menghirup kopi Gayo. Dan memang Indonesia ini adalah negara nomor 4 penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam sekarang nomor 2, dan yang ketiga Kolombia, dan kita Indonesia nomor 4. Yang paling
menjadi perhatian kita sebenarnya untuk industri kopi di Indonesia. Karena kopi ini termasuk dari 3 komoditas yang harusnya menjadi unggulan Indonesia dibanding negara-negara lain. Yang pertama adalah kelapa sawit, kedua kelapa, dan yang ketiga kopi. Karena kopi ini kan tropis dan... Nah, putus lagi. Jelas suara saya? Lanjut Pak. Ya, putus nyambung biasa kayak orang bercinta lah Pak. Biasa kayak orang pacaran ya. Ya. Oke. Jadi Pak, Bapak sekalian, yang patut disayangkan dari industri atau pertanian perkebunan kopi di Indonesia adalah soal produktivitas. Kita tahu bahwa di Vietnam itu sudah 3,9 juta ton per hektar. Bisa dibayangkan produktivitas kopi di Vietnam, negara tetangga kita yang sekarang nomor 2 di dunia setelah Brazil. Brazil itu menguasai 1/3 produk kopi di dunia. Nah, bisa dibayangkan ini. Berarti kita 4 kali, bukan 5 kali, 1/5 atau 1/6 dari produktivitas di Vietnam. Karena itulah, kalau kita mau meningkatkan produktivitas saja, saya yakin pendapatan petani, pendapatan pekebun kopi, pemilik kebun kopi akan lebih meningkat. Karena kopi ini adalah komoditas yang betul-betul mendunia, sehingga banyak kegiatan-kegiatan, banyak hal yang menyangkut kopi ini sudah menjadi macam tren atau gaya hidup di seluruh dunia. Pak, halo, Pak. Ya halo. Ya lanjut Pak, tadi putus sedikit. Ini salurannya ini. Iya Pak, ini harus diprotes nih, dibangkai. Ya. Kominfo nanti kita protes ya. Sinyalnya kurang bagus. Saya ada di Bangka sehingga di holding room baru mendarat dari Jakarta mau tinjauan ke desa Kampung Amoy melihat revitalisasi lahan bekas pertama. Indonesia bangga dan kita bisa menjadikan kopi, khususnya kopi Gayo, menjadi produk unggulan, produk yang dibanggakan oleh negara kita. Dan yang terpenting, perkebunan kopi Gayo dan produksi kopi Gayo mampu dan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga masyarakat khususnya di penghasil di daerah-daerah kabupaten penghasil kopi Gayo. Alam yang indah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua harus kita gunakan sebaik-baiknya, dan kopi saya pikir itu. Dan terakhir saya ingin menyampaikan selamat kepada tribungayo.com, semoga terus eksis, memberitakan terutama mempromosikan kopi Gayo ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia, dan kopi Gayo bisa menjadi kebanggaan kita semua. Selamat untuk tribungayo.com atas peluncurannya, dan saya mengharapkan mudah-mudahan Tribun Gayo terus memberikan informasi yang tema tribun.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mendes, terima kasih banyak di sela-sela kesibukan Bapak dan komunikasi internet yang putus nyambung, tapi Bapak tetap semangat dan kita semua tetap semangat di Aceh ini. Silahkan kembali menunaikan tugas negara Pak, semoga tetap sukses dan sehat selalu Pak, jangan lupa bahagia Pak. Salam sehat. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan bergeser kepada Pak Haili Yoga ini. Pak Haili Yoga, pejabat Bupati Bener Meriah. Ya. Kemarin saya sempat ngobrol agak panjang di rumah dinas beliau, ya kan, dan luar biasa. Pak Haili barangkali bisa menceritakan juga Pak. Jadi disebutkan sama Pak Wamen tadi bahwa industri kopi ini seharusnya bisa setara dengan Vietnam, lebih produktif lah gitu ya. Dan di Bener Meriah yang punya moto bener-bener meriah, gitu ya. Itu punya potensi kopi juga. Silakan Pak Haili Yoga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pikir acara hari ini luar biasa. Barusan kita dengar dari Bapak Wakil Menteri, yaitu Bapak Budi. Ini juga ikut. Ini saya pikir kegiatan hari ini hampir 16 juta mendengar acara kita. Nah, tentu ini sangat baik dari kami, khususnya dari Dataran Tinggi Gayo, kemudian Aceh. Baik, sebelum kami sampaikan sedikit cerita tentang Kabupaten Bandar Meriah, pertama sekali kami ingin membacakan sebuah pantun. Broadcasting di studio. Cakep. Di studio banyak kamera. Cakep, Pak. Sama lonceng Tribun Gayo. Cakep. Ari Gayo untuk Indonesia. Iya, luar biasa. Terima kasih, Pak Yuka. Ternyata kita bersaing ini, Pak. Bersaing lah. Berbalas pantun kita nanti. Baik, terima kasih. Saya pikir tadi Bapak Bupati hampir semua sama, khususnya daerah Dataran Tinggi Gayo sama. Artinya kalau kita mengenal Gayo, kalau siapapun yang hadir ke Gayo melihat dingin suhu udaranya itu sudah wisata dan itu mahal. Siapa yang menginginkan dingin itu harus ke Gayo. Itu luar biasa. Kalau di Jakarta itu harus ke Puncak. Hari ini kalau kita lihat Sabtu Minggu, itu hampir saudara-saudara kita dari pesisir itu hadir ke Gayo. Untuk mencari dingin ya Pak ya? Dingin. Karena di daerah panas dingin itu harus dibayar. Nah di sini gratis dan itu upaya adalah sesuatu rahmat yang diberikan kepada kami Gayo. Nah maka ini adalah mukjizat harus kita jaga. Kemudian hari ini kita kolaborasi dengan beberapa unggulan seperti kopi yang disampaikan tadi. Sebenarnya dulu di masa penjajahan Belanda dulu itu ada metode bagaimana tata kelola berkebun dengan baik. Nah ini yang belum diikuti secara sempurna. Dulu di setiap kebun itu ada tupang sari, maka jarak tanamnya pun berbeda. Dulu 3 meter lebih, hari ini berbeda 2 meter. Maka itu menjadi salah satu kurangnya penghasilan daripada kebun itu. Produktivitasnya ini berkurang. yang harus kita perbaiki pemahaman terkait tentang bagaimana tata kelola berkebun yang baik. Nah dulu zaman Belanda ada kopi, ada cabai di tengahnya, kemudian ada terong Belanda, terong penjajah. Terong Belanda itu terong penjajah itu namanya. Jadi sekarang jusnya enak. Terus di pinggirnya semua ada nanti alpukat. Nah panennya nanti ada sumber, ada 4 sumber, ada dari alpukat, kemudian ada dari cabai, ada dari kopi, juga ada di terong penjajah tadi, terong Belanda ya Pak ya. Ada 4. Maka kalau dulu 1 hektar kebun dimiliki oleh seseorang itu sudah mampu menyekolahkan anaknya 5 sampai ke perguruan tinggi. Nah ini yang hari mulai kita kolaborasikan pemahaman itu. Nah tentu ini adalah kolaborasi tentang pemahaman bagaimana tata kelola. Nah kemudian khusus untuk Bandar Meriah, hari ini begitu datang ke Bandar Meriah ini ada disambut dengan beberapa komoditi. Kalau kita dari udara utara, ini ada pedagang, penjual, sebelumnya dia petani. Nah hari ini dia mulai mendagang, menjual komoditi, usaha dari kebunnya dijual, ada 2. Dari petani menjadi pedagang. Nah ini yang kita support terus, juga dari beberapa unsur yang membantu bagaimana mengkolaborasikan bahwa dari petani itu kita naikkan sedikit gradenya menjadi pedagang. Yang kemudian juga kalau kita cerita tentang Bandar Meriah, ini memang ada sedikit berbeda dengan Aceh Tengah, tetapi suhu sama. Di tempat kita ada namanya pendakian Bornitelong, pendakian gunung. Ini setiap tahun itu hampir 15.000 pengunjung. Itu kalaupun hari beberapa waktu yang lalu ada COVID, ini tidak berkurang, tetap pengunjung itu tetap hadir luar biasa. Nah tentu ini yang hanya ada di Bandar Meriah. Jadi kalau Sabtu Minggu itu penuh Pak, pendakian itu penuh. Jadi meriah betul ya Pak? Iya meriah betul. Itu kemudian juga bedanya Arung Jeram dengan Gayo Luas, Aceh Tenggara dan Aceh Tengah juga ada. Di akhir Pak, di awal semua sama. Di akhir kita disambut dengan gajah. Jadi di tempat Bapak lebih bagus gitu kan? Lebih bagus, lebih bagus. Itu yang penting. Itu lebih bagus Pak. Dan baru-baru ini sudah kita lakukan. Kemudian juga kita juga saksi sejarah yaitu Tugu RRI Rimba Raya. Ini kan menjadi sejarah. Nah ini juga, ini tidak boleh kita lupakan sejarah seperti ini. Ini jadi bisa saja nanti menjadi cerita muatan lokal bagi anak kita. Betul. Siapa yang melupakan sejarah berarti dia tidak menghargai pendahulunya, termasuk Bapak PB juga. Saya pikir luar biasa. Kemudian di tempat kita ya juga wisata kopi. Mungkin Bapak sudah
pernah minum nggak di kebun kopi? Belum sempat Pak, saya belum Itu sempat. adanya di Bandar Meriah. Hari ini nanti saya ke situ Pak. Siap, kita tunggu. Makanya di Bandar Meriah luar biasa. Kemudian kita ingin menciptakan begini Bapak, Pak Baby dan para pendengar sekalian, bahwa di tempat kita bersih itu menjadi utama. Oh gitu ya Pak. Dan ini yang harus kita gerakkan, karena kita akan bentuk nanti desa wisata. Nanti dari desa wisata itu ada cerita tentang bagaimana cara mulai dari penanaman kopi sampai akhir. Ini tidak langsung dan ini mahal. Ya. Ini yang kita promosikan nanti kita bentuk tahun ini 20 desa dulu tahapan, sehingga nanti masyarakat yang hadir ke Bandar Meriah itu bukan karena hotelnya, tapi karena ada desa wisata, kemudian juga di situ ada homestay. Iya. Nah ini yang kita kolaborasikan sehingga ada perbedaan beberapa tempat. Saya pikir yang lain sama saja menarik, Gaya Takengon. Nah cuman ada satu mungkin saran nih untuk kita semua. Ini mungkin bisa difasilitasi oleh Tribun Gayo. Ini keempat kabupaten dataran tinggi ini belum ada program umpama di Bandar Meriah ini apa yang mau kita unggulkan. Lalu di Aceh Tengah apa? Ini harus kita satukan dulu. Nanti kita buat paket. Iya betul Pak ya. Jadi paket untuk mengunjungi unggulan-unggulan itu ya. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau sendiri ya. berarti ini kan tidak mungkin berhasil. Maka ini kita kolaborasikan di Aceh Tenggara apa? Mantap ya Pak. Itu berarti tujuan akhir. Ya. Kalau maksudnya dari Bandar Meriah. Ya. Kalau maksudnya dari Aceh Tenggara berarti tujuan akhir tetap Bandar Meriah. Ya. Jadi Bandar Meriah dengan Aceh Tenggara tetap awal atau akhir. Ya. Nah maka di tengah ini kan kalau kita lihat hari ini kan sudah berkembang. Ya. Tinggal nanti dia bagaimana menggait adik-adiknya untuk berkembang. Ya. Tidak boleh berkembang itu sendiri, itu tidak baik. Ya. Dan tidak baik. Ya harus bersama-sama. Ya. Nah maka saya pikir acara hari ini acara kebanggaan kami atas nama orang Gayo ini luar biasa, Pak Baby. Ini mungkin hayalan kami dari dulu. Dan ini baru tercapai hari ini. Terima kasih Pak. Dilihat 16 juta itu luar biasa. Jadi kebetulan kami baru juga dilantik sebagai PJ. Nah ini mungkin nanti kami akan duduk bersama dengan pimpinan dari 4 kabupaten agar ada kolaborasi apa yang kita sepakati bersama. Sehingga nanti Gayo ini dikenal bukan karena satu daerah, tapi semua daerah. Seperti itu Pak Baby. Pak Jainal ini sebenarnya sinyal loh bahwa Anda harus berperan untuk bagaimana membuat forum supaya secara berkala 4 kabupaten ini berkoordinasi untuk bikin pariwisata unggulan masing-masing gitu ya Pak ya. Supaya bisa dijadikan paket nanti dibantu oleh Serambi Indonesia dan Tribun Gayo. Gitu ya. Ya, ada satu lagi Pak. Kebetulan kita juga ada PON di 2024 ada di Bandar Meriah tapi bagian udara. Yaitu apa? Para layang dan Gantole Pak. Itu di Bandar Meriah. Ini kan keren juga Pak. Keren Pak. Berarti Bandar Meriah itu keren memang. Pak, benar-benar meriah Pak ya. Benar-benar meriah, luar biasa. Terima kasih Pak Haili Luka, ini luar biasa penjelasannya. Jadi benar meriah ini akan dijadikan kawasan yang meriah nanti termasuk untuk PON di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Pak Haili Yoga atas idenya. Dan sekarang ini saya ingin bergeser kepada Ratu Kopi nih Pak. Lah Pak Menteri kemarin tadi itu salah sebut, dikira Bu Rahma ini laki-laki sebutnya Pak. Padahal ini the Queen of Coffee. Jadi Bu Rahma ini adalah Ketua Koperasi Ketiara yang menurut catatan, karena saya pernah wawancara sama beliau kemarin, itu sekarang sudah mengirim setiap tahun 65 kontainer ya kopi ke ekspor. Ini memang spesialis ekspor Ibu Ratu kita ini, dan satu kontainer itu omsetnya 1,6 miliar. Jadi dalam 1 tahun Bu Rahma CS ini menghasilkan revenue 100 miliar Pak. Luar biasa. Mohon Ibu diceritakan, nanti bisa menjadi satu inspirasi buat para petani kopi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Aceh. Bagaimana perjuangan Ibu bersama koperasi dan para petani di Aceh sehingga Ibu menjadi eksportir kopi Gayo terbesar di dunia. Kopi Gayo loh ya. Silakan Bu Rahma. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau bercerita terlalu panjang, tapi Rahmah singkatkan ceritanya. Rahmah itu tidak pernah kuliah, hanya tamat SMA.
Tapi Rahmah itu tidak pernah malu, dan untuk adik-adik jangan ikuti Rahmah tidak kuliah karena nasib itu tidak semua sama. Rahmah itu awalnya jual beli ceri, jual gabah. Bu, dijelaskan dulu, ceri itu apa? Kalau belum tentu orang di luar sana. Ceri itu kalau bahasa Gayo gelondong ya Pak? Kopi gelondong. Kopi gelondong. Ya. Jadi Rahmah itu mulai dari nol. Beli gelondong, jual gabah. Gabah itu apa Bu? Jelaskan dulu Bu, nanti dikira beras ini nanti. Gabah itu setelah dikupas kulitnya Pak. Oke. Itu namanya gabah. Jadi kalau orang Jawa mengira nanti padi Bu. Iya, setelah dijemur, kadar air 40%, ditumbuk namanya ke haler menjadi labu. Labu, ya. Dari labu kita jemur menjadi green bean, namanya asalan. Asalan. Dari asalan kita masuk ke mesin suton, buang debu, buang kulit, baru disortir oleh ibu-ibu. Mungkin Bapak udah lihat ibu-ibu kemarin. Setelah disortir baru kita blending. Setelah di blending kita tidurkan 1 malam dari Kabupaten. Jadi kopi ditidurin? Tidurin Pak. Biar kopi bisa tidur juga ya Bu? Itulah rahasianya. Oh gitu ya. Kopi. Jadi kalau kalau peminum itu enak, tapi harus tahu prosesnya gimana. Ya. Jadi setelah ditidurkan ada kopi dari Bener Meriah, ada dari Aceh Tengah, karena koperasi kami itu petaninya ada dari Bener Meriah juga. Ya. Kita tidurkan 1 malam, setelah tidur 1 malam, besoknya baru kita masukin dalam goni, baru ekspor. Ya. Disitulah dapat kualitas kopi terbaik, ratunya sama. Ya, Bu. Ya, Pak. Awalnya Ibu bisa jadi eksporter, padahal Ibu nggak hanya lulusan SMA, S3, SD, SMP, SMA, dan Ibu tidak bisa bahasa Inggris. Ngomong sama orang bule gimana ini Bu eksportir? Ceritakan Bu, gimana ceritanya Ibu jadi eksportir tuh? Karena Rahmah itu tidak pernah kuliah, tidak bisa bahasa Inggris, jadi saya menyekolahkan anak saya di SMP Patih Banda Aceh. Ya. Di situ karena sekolahnya internasional harus bisa bahasa Inggris. Jadi saya manfaatkan anak saya untuk mendampingi keliling dunia. Ya. Karena kalau pakai orang saya takut dibohongin. Apa yang saya sampaikan nanti tidak dia sampaikan. Jadi kalau anak sendiri tidak mungkin membohongi mamanya sendiri. Ya. Jadi Ibu pertama kali jadi eksportir setelah Ibu ikut expo di Seattle, Amerika, betul? Betul. Jadi gimana itu Bu ceritanya? Kita buat koperasi itu berdiri 2009, ekspornya 2013, berangkat ke SCAA namanya. Itu kalau perlu nanti Tribun Gayo harus ikut SCAA sama kami ke Amerika. Boleh. Biar melihat, mendengar apa yang roaster buyer bilang, kalau memang betul-betul kopi Gayo itu memang nikmat Bu ya. Luar biasa, mereka bilang Pak. Sampai Rahmah itu di Amerika itu diapakan namanya bendera merah putih, semua satu stand itu ini loh kopi Gayo. Karena dari dulu kopi Gayo itu sebelum putra daerah ekspor belum dikenal. Dikenal hanya kopi Mandailing karena kami jual kopi ke Medan. Ya. Nah, jadi keluarlah kopi Mandailing. Sekarang pembeli itu roaster atau buyer sudah mengenal kopi Gayo. Jadi mereka tuh sudah berkunjung ke sini. Kalau nggak Covid setiap tahun mereka berkunjung ke sini. Jadi Ibu Rahmah ini menyediakan homestay buat para buyer yang mau datang ke Aceh, dan gratis ya Bu ya? Ya Pak, gratis. Karena Rahmah tuh berangkat ke luar negeri juga disiapkan penginapan, disiapkan magicom, telur, kecap. Karena Rahmah tuh nggak bisa makan yang lain, harus makan nasi. Jadi itu ya, jadi sebagai imbal baliknya Ibu menyediakan tempat penginapan gratis bagi buyer yang mau berkunjung ke Takengon. Saya bilang sama suami, buatkan kita kayak model guest house, biar mereka juga, jadi itu tandanya kita berterima kasih, dibuatkan. Tapi bukan untuk umum, khusus untuk buyer aja. Ya. Nanti saya jadi buyer Bu ya, pura-pura ya. Baik Bu, tentu ketika sudah mencapai omset 100 miliar ini Ibu butuh modal nih, betul nggak Bu? Betul nggak? Tanpa modal kita nggak bisa. Kan Ibu bukan bank. Bagaimana Ibu dapat duit modal untuk? Kalau uang sendiri udah pasti nggak cukup. Iya pasti Bu. Karena saya punya kebun pun hanya 1 hektar, nggak mungkin dapat modal miliaran. Karena butuh modal itu
harusnya harus ada 30 miliar Pak. Makanya sebelum kenal dengan Bank Indonesia, Rahmat tuh sudah dapat pencairan dari Bank Dunia, Bank Ruth Capital. Jadi orang pertama yang cair di Indonesia itu Ketiara. Ya. Karena kami ceritakan tidak ada modal. Nah, jadi biasanya kalau Indonesia kan harus ada anggunan. Ini cuman gudang satu, kebun satu, mana bisa untuk anggunan. Ya. Sementara anggunan udah di BSI. Ternyata Pak hanya sekertas, satu kertas gini, ini anggunan kontrak dicairkan 70% dengan bunga 9%. Itu dapat rekomendasi dari buyer. Ya. Jadi waktu itu Ibu dapat berapa duit itu? Kredit 2 bantuan? juta US berapa ya? 2 juta US? Iya, itu dicairkan itu. Tanpa anggunan? Anggunannya bayar. Ya, berarti Ibu dan bayarnya sakti dong ya Bu. Kalau di BSI nggak mungkin ya Pak ya? Tapi Pak sekarang nggak lagi. Ya, nggak lagi ya Karena Bu? sudah dikenakan pajak, siapa yang ambil uang di luar negeri pajaknya 20%. Oh. Jadi nggak lagi. Nggak lagi ya Bu ya? Kita udah mundur teratur selama 7 tahun, bayar bunga itu aja setahun 700 juta. Jadi habis untuk pajak aja Pak. Oh gitu ya. Jadi sudah nggak lagi ya Bu Nggak ya? lagi. Sekarang kerjasama dengan BSI. Sudah dicairkan BRI, bunganya juga bagus, pelayanan bagus. Ini bapaknya yang di sini. Bu, tentu mumpung bertemu Ibu ini tentu didengarkan oleh para petani juga, para eksportir juga. Ibu punya nasihat apa kepada orang-orang yang ingin jadi eksportir? Karena Ibu dulu kan harus melewati proses yang sangat panjang untuk menjadi eksportir dan bisa mengirim kopi ke luar negeri. Silakan Bu. Pertama, kita harus jujur. Ya. Kedua, ibadah juga Ya, harus pasti, Bu. kencang. Ya. Kalau ibadahnya nggak kencang, pasti kita dapat musibah. Terus yang ketiga, kita harus menjaga kualitas. Kualitasnya gimana? Sekarang kita ada masalah Ya. dengan buyer Eropa. Ya. Mungkin di sini ada Pak Bupati, semua yang dengar. Ya. Sebenarnya berita ini sejak 2019 sudah terusik. Ya. Tapi saat itu Rahmah tuh dibully Pak. Lah iya. Apa itu glifosat katanya? Sampai Rahmah itu dibilang ibu glifosat saat itu. Enggak, Ibu cerita dong, ini supaya kita mendengar itu Iya. apa glifosat itu Bu? Jadi saat itu Rahmah tuh mau rencana ekspor kopi konvensional. Konvensional tuh dari bebas. Mau dari Pantan Cuaca, Gayo Luwes, mau dari Bener Meriah, mau dari Takengon, tidak bersertifikat organik. Oh. Jadi kita kirim sampel, ternyata di sampel itu ada temuan kimia. Kimianya itu adalah mengandung glifosat. Jadi kata buyer, Rahmah, kami tidak mau membeli kopi yang beracun. Kamu tahu nggak ini bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan pokoknya penyakit parah Pak, itu dari hasil kimia. Jadi itu kontaminasi. Semprot. Sekarang kan kalau gotong royong di desa nggak ada lagi pegang cangkol, main semprot. Jadi kalau hujan kontaminasi ke kebun. Oh. Jadi Jadi cepat. gara-gara itu jadi kopi non organik itu ditolak oleh buyer Iya. karena bisa mengandung racun. Seharusnya kami itu bisa mengekspor kopi puluhan kontainer ke Eropa. Tapi saat ini sudah ditolak kopi kita, nggak bisa lagi karena mengandung kimia. Jadi mari kita berbenah di negara Kolombia itu sekarang pemerintahnya sudah membuat pupuk organik. Apa salahnya kita juga di Aceh, mungkin Pak Gubernur bisa mendengar, Pak Bupati, buatlah pupuk organik, sampah kita banyak. Jadi dibagikan ke petani biar tidak memakai pupuk kimia lagi. Ya. Yang kedua, bagikan petani itu mesin babat biar tidak nyemprot. Ya. Kan sekarang COVID sudah nggak ada lagi Pak, Ya. jadi dananya mungkin 2023 bisa untuk dibagikan ke petani mesin babat, buat pupuk organik, itu bagus sekali Pak. Ya. Luar biasa ini pengalamannya Bu Rahma dan tentu menjadi catatan buat kepala daerah dan stakeholder untuk membantu. Dan sudah tersambung bersama kita ini adalah Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh nih Bu, Republik Indonesia di Belanda. Pak Dubes, selamat pagi di Belanda. Assalamualaikum, selamat pagi dari kami di Belanda Pak. Luar biasa.
Waalaikumsalam. Pak Dubes, kita lagi ngumpul-ngumpul di Takengon ini, Pak, untuk launching tribungayu.com sekaligus ngobrol soal kopi gayo, Pak. Pak Dubes. Halo? Pak? Pak, ini Belanda Bapak, juga. Bapak dengar nggak? Ah iya. Silakan Pak, Bapak barangkali bisa mengelaborasi mengenai begitu terkenalnya kopi Sumatera, terutama kopi gayo di Belanda. Konon kabarnya orang Belanda kalau tidak minum kopi gayo rasanya tidak afdol. Silakan Pak Dubes. Pak. Nur yang kami hormati atau yang mewakili Bapak Bupati, Pak Febi. Terima kasih sudah mengundang kami Pak dari Belanda untuk bicara tentang gayo Pak. Pertama juga selamat kepada tribungayu.com Pak. Ya. Launching tribungayu.com, mudah-mudahan media ini akan lebih mempopulerkan gayo. Amin amin Pak. Lebih Pasti. daripada hanya sekedar kopi Pak. Ya. Yang penting. Kalau bicara kopi gayo Pak, tiap hari saya minum kopi gayo. Kalau Bapak ke KBRI, luar biasa akan kami suguhkan kopi gayo. Kalau orang sini mau minta oleh-oleh kopi, itu kopi gayo. Selama persediaannya masih ada. Kalau teman-teman mau ke sini mau dititipin apa? Kopi gayo. Ya, mau gayo kan juga tidak murah sebenarnya Pak. Enak ya, barang enak pasti lebih mahal ya. Betul Pak. Wah, putus lagi Belanda nih. Perkembangan hubungan kita dengan Belanda saat ini Pak, di bidang ekonomi. Kalau kita pada tahun lalu Pak, nilai perdagangan kita itu sekitar 6 miliar US dollar dan kita surplus 5 miliar. Ya. 5 miliar. Investasi juga meningkat dan Belanda juga menjadi salah satu investor terkenal utama Indonesia Pak, dari tahun ke tahun meningkat. Nah, dalam hal kopi Pak, kopi saat ini Belanda mengimpor Pak, dan kita masih kecil, baru impor kopi kita sekitar 6,5 juta dolar. Jadi masih jauh sekali Pak kalau dilihat kebutuhan Belanda dan bagaimana potensi yang kita manfaatkan masih besar sekali untuk kita manfaatkan pasar Belanda dan juga Eropa Pak, karena sebagian besar barang-barang kita yang ke Eropa umumnya masuk lewat Belanda. Nah, dalam rangka ini kami juga sudah melakukan berbagai upaya Pak untuk terus dari waktu ke waktu mempromosikan kopi kita. Ini salah satu andalan Kaping, langsung menghubungkan antara petani dengan pembeli di sini atau importir besar di sini. Dan untuk gayo Pak, memang saat ini sudah ada satu perusahaan di Belanda, kopi utama, perusahaan utama Belanda yang fokus kepada pembelian kopi gayo Pak. Iya Pak. Sudah ada, dan kami yakin bahwa ekspor kopi kita ke sini akan sangat besar, akan terus besar Pak. Ya. Dari waktu ke waktu kalau melihat potensi pasar dan yang kita manfaatkan masih sangat kecil, dan juga nama kopi kita di sini sangat terkenal Pak. Walaupun kita penghasil kopi nomor 4, tapi kita cukup terkenal, dan salah satu dari kopi yang terkenal itu adalah kopi gayo. Jadi kalau di Belanda, saya pikir orang yang peminum kopi tahu itu gayo. Tapi selama ini gayo itu baru kopi Pak. Ya. Padahal mungkin gayo ada unsur pariwisatanya, ada hal-hal yang terkait dengan mungkin pengembangan UMKM-nya,
Karena menurut saya Gayo pasti indah ya Pak ya, atau beberapa provinsi seperti disebutkan Pak Bupati tadi banyak objek-objek wisata Pak. Jadi dengan nama yang sudah dipunyai Gayo Pak, tinggal kita peningkatan ekspor akan menjadi trigger juga bagi peningkatan daerah Gayo tentunya Pak. Penghasilan semakin meningkat, petani semakin makmur, dan juga hal-hal yang terkait dengan kopi Pak, atau industri-industri UMKM misalnya. Nah, dalam rangka ini mungkin beberapa hal perlu kita perhatikan Pak, seperti Ibu Ramah bilang tadi, Bu, saat ini bersama kami juga ada atase perdagangan KBRI Bu, Pak Sabat, yang juga hadir pada saat ini. Kalau hal-hal yang Ibu hadapi tadi, silahkan aja sampaikan kepada kami Bu, apa masalahnya, apa yang akan Ibu lakukan, biar kami sebagai perwakilan di sini, juga perwakilan Gayo, akan menindaklanjutinya untuk bagaimana ekspor kopi kita di sini lebih .nl. Nanti kita akan bicarakan apa yang harus kita lakukan. Kami juga dari waktu ke waktu melakukan komunikasi dengan berbagai petani, eksportir, dalam upaya kita untuk lebih meningkatkan ekspor kita dan memanfaatkan pasar Belanda khususnya dan pasar Eropa umumnya untuk meningkatkan ekspor barang-barang atau produk-produk kita ke sini. Seperti Ibu bilang tadi, Ibu Ramah bilang, untuk lebih memperkenalkan kopi kita, konsistensi Bu, bahwa kualitasnya konsisten dari waktu ke waktu, juga pengendalian mutu, dan juga memang di Eropa saat ini ada mungkin sedikit perubahan kecenderungan konsumen. Jadi misalnya yang memperhatikan fair trade, bahwa barang itu dihasilkan melalui proses yang fair gitu, hak-hak buruhnya dijamin, alamnya diperhatikan, dan juga proses-proses lainnya. Dan yang lebih penting lagi tentu aturan-aturan setempat Bu, karena di Eropa sangat diperhatikan sekali yang namanya food security, jadi keamanan dari makanan dan minuman. Dan saya pikir kita tidak ada masalah dengan itu. Kalau kita lihat ekspor pertanian dan perkebunan kita ke sini cukup besar, sangat besar, malah mendominasi dari ekspor kita ke Belanda dan juga ke Eropa ini. Jadi hanya bagaimana kita bisa menjelaskan proses produksi dan memberi pemahaman kepada konsumen di sini bahwa barang yang kita produksi itu adalah barang yang aman. Kalau kita lihat tambahan peluangnya itu sangat besar sekali. Di Belanda saja 10% dari penduduk Belanda yang Indonesia 1,7 juta orang Pak, itu potensi pasar yang sangat besar sekali. Di sini Pak ada lebih dari 400 restoran dan toko makanan Indonesia. Kalau itu kita bisa manfaatkan untuk pemasaran barang kita, itu sangat besar sekali. Juga potensi peningkatan masyarakat yang minum kopi di sini Pak. Ya, 4 cangkir kopi setiap hari. 4 cangkir kopi setiap hari ya. 4 cangkir kopi. Kalau saya
banyak sekali potensi yang bisa kita manfaatkan. Nah, seperti Pak Bupati bilang tadi, bagaimana kita sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan pasaran kopi, khususnya kopi Gayo di Eropa pada umumnya dan di Belanda pada khususnya. Nah, karena kami sampaikan tadi, Gayo punya nama di Eropa dan di Belanda. Pokoknya kalau kita bicara Gayo, pasti orang asosiasinya ke kopi. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan nama itu untuk kepentingan lain ya Pak, produk yang lain. Dalam hal ini kita ingin meningkatkan pariwisata Gayo. Jadi kalau orang bicara Gayo, terbayang ini Pak, alamnya yang indah, tempatnya yang bagus, dan banyak hal lainnya. Dan ini mungkin tidak susah Pak, ada 250.000 orang Belanda yang berkunjung ke Indonesia setiap tahun. Dan orang Belanda yang ke Indonesia itu rata-rata menghabiskan uang lebih banyak dan tinggal lebih lama. Dan kalau di Sumatera yang paling banyak itu objeknya sekarang Danau Toba Pak. Jadi dari Danau Toba ke beberapa tempat di Aceh kan sangat dekat sekali. Hanya sekarang bagaimana kita menghubungkannya. Nah, orang ke sana dia tahu Gayo indah, dia ingin ke Gayo. Jadi hal yang harus kita lakukan tidak seberat kita menjual daerah wisata dari daerah yang belum dikenal misalnya namanya. Karena Gayo sudah cukup dikenal di Eropa mungkin Pak ya, tapi hanya baru kopi. Nah, kalau untuk kopi, mari kita sama-sama Pak, Ibu, untuk lebih meningkatkan ekspor ke sini, dan tugas kami bersama dengan Bapak Ibu adalah bagaimana meningkatkan pangsa pasar kopi Indonesia dan Gayo khususnya di Belanda dan di Eropa ini, karena memang dari potensi kita baru memanfaatkan 0,5%. Jadi masih sedikit sekali. Karena sedikit, peluang kita banyak karena kualitas kopi kita sangat baik dan sangat terkenal di Belanda dan juga di Eropa. Baik Pak. Baik Pak Duta Besar, Pak Mayerfas, terima kasih atas motivasi kepada kita semua. Selamat bertugas Pak. Salam untuk kawan-kawan di KBRI kita yang ada di Belanda. Salam sehat Pak, jangan lupa bahagia. Dan selanjutnya, terima kasih Pak. Ini bergeser ke para bankir saya sekarang. Waalaikumsalam Pak. Kita akan bergeser kepada Pak Dirut Bank Aceh, Pak Haisir Sulaiman. Pak Sulaiman, nah Pak, ini tadi kan kisah dari Bu Rahma, termasuk dari Pak Dubes sebutkan tadi kan tiada lain memerlukan dukungan dari perbankan Pak, terutama permodalan. Apalah artinya UMKM, nggak ada duit, barangnya bagus, susah kita Pak. Nah, barangkali Pak bisa menjelaskan kepada kita semua apa yang telah dilakukan Bank Aceh untuk membantu terutama para petani kopi dan UKM kita di bidang pariwisata. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bebi. Luar biasa nih. Saya pantun dulu boleh Pak? Oh boleh. Mantap Pak. Kayak itu. Dari Jakarta ke kota Solo. Mantap, cakep. Ingin melihat para wisata. Cakep Pak. Selamat hadirnya Tribun Gayo di bumi kopi ternikmat di dunia. Wah, cakep, luar biasa Pak. Satu atau masih ada lagi pantunya Pak? Cukup dulu Pak, nanti apa lagi? Lanjut Pak. Ya. Tadi Pak Febi dari Mas Fikar Wieda menyampaikan bagaimana potensi bumi Gayo. Alas. Di Bener Miyah ada Burmi Telong. Di Aceh Tengah ada Danau Lutawar. Di Gayo Luwes ada Luser. Dan tadi di Aceh Tenggara ada Ketambi dengan berbagai panorama dan keindahannya. Dilanjutkan tadi oleh CEO Tribun. Mas apa tadi? Dahlan? Dahlan Dahi Pak. Dahlan Dahili.
bagaimana potensi yang ada Tanah Gayo dan Aceh pada umumnya yang luar biasa. Berikutnya kita tonton tadi video klip, ya, awan melayang di bumi Gayo ini, alas, yang begitu indahnya. Nah, terakhir sambutan dari PJ Gubernur diwakili oleh Adinda tadi, apa namanya, di Kepala Desa Pariwisata, menunjukkan pariwisata yang luar biasa. Tetapi kenapa? Pertanyaannya, yang bahwa ini Gayo Aceh belum begitu dikenal dunia dan juga Indonesia. Nah, salah satu penyebab tadi disampaikan oleh Mas Dahlan Fehi tadi adalah persepsi. Ya. Persepsi ya, persepsi. Nah, barangkali kita bergerak di sini. Dari Jakarta ke Medan 2 jam naik pesawat. Terus dari Medan ke Rembele hanya 45 menit. Berarti ada 2 jam 45 menit, 3 jam. Kalau kami dari Banda Aceh, saya bergerak semalam jam 3 jam 12 malam sampai di sini. Iya Pak, saya juga naik darat 8 jam. 8 jam, persepsi. Ya, betul. Sama dengan dari Aceh kita mau umrah. Betul. Atau ke Raja Ampat yang di Papua. Nah, lebih lanjut dari persepsi tadi, ini yang ingin kita rubah. Ya, bagaimana semuanya bergerak dan kata ujungnya adalah sinergi. Ya. Nah, sinergi tadi baik pemerintahan, kemudian dunia usaha, kemudian Tribun Gayo juga termasuk di dalam tentu di dalamnya, dan kami perbankan Pak, harus siap sedia. Kan gitu ya Pak ya. Siap. Nah, sebagai informasi dari dunia perbankan, pembiayaan kredit di Aceh, khususnya Tanah Gayo Alas ini, terserap lebih kurang pada angka 2,sekian%. 2,sekian%, jadi kalau diangkakan berapa itu Pak? Lebih kurang 6,7 triliun. 6,7 triliun. Sebagian besar untuk berbagai hal. Ada UMKM, investasi dan juga eksportir. Oke. Bang Aceh kami juga ikut membiayai eksportir. Ya. Tapi eksportir rata-rata banyak yang orang Aceh atau orang yang berdomisili di Medan. Oke. Nah, tadi seperti Ibu Rahmah sampaikan. Dan kami juga pernah dengan Ibu Rahmah bagaimana kami terenyuh mendengarnya bahwa oleh road capital ya Bu ya, road capital yang bisa membiayai. Karena kenapa? Mereka bisa langsung dengan buyer yang ada di Eropa sana. Betul. Sedangkan kita yang perbankan yang ada di Aceh, Indonesia, untuk mencapai dengan buyer yang langsung di Eropa mungkin masih punya batas-batas yang belum bisa kita tembus. Ya mudah-mudahan ini nanti apa yang road capital lakukan, ya perbankan di Aceh termasuk Bank Aceh harus bisa melakukannya. Nah, jadi kembali Pak yang kan tadinya, bagaimana persepsi kita rubah, bagaimana kita bersinergi, agar semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Nah, satu hal yang dapat kita tangkap, potensi begitu besar, harapan itu ada, dan komitmen harus kita punya. Ya insya Allah seperti ini dengan hadirnya Tribun Gayo pada hari ini yang kita buat momen seperti ini akan membuka mata kita semuanya. Dari lokal di sini menjangkau Indonesia bahkan juga dunia gitu Pak. Terima kasih Pak. Pak ini ada satu pertanyaan lagi Pak untuk Bapak. Pak, apa yang dilakukan Bank Aceh supaya bantuan ataupun kredit ataupun apapun namanya bagi hasilnya bisa lancar Pak? Karena ini kan kalau kemudian nggak lancar perbankan kan susah juga, nggak bisa muter uangnya. Nah, apa yang dilakukan Bank Aceh supaya bantuan atau apapun namanya kepada para petani kopi, UKM yang bergerak di bidang dunia pariwisata kuliner itu bisa muter terus gitu Pak? Muter Pak. Kami sekarang juga punya potensi yang luar biasa. Nah, dana terkumpul puluhan triliun di Bank Aceh. Nah, tapi yang diserap baru sedikit Pak. Kan gitu kan ya. Mudah itu. Nah, untuk itu caranya bagaimana diserap banyak? Kami menurunkan harga termasuk apa sampaikan tadi. Nah, kalau harga dunia 2 digit, kita turunkan harus 1 digit, kan begitu Pak? Supaya lancar seperti Bu Rahmah tadi Pak. Kalau mahal-mahal nanti nggak muter. Nggak muterin karena. Kemudian yang kedua juga kita mengundang investor di sini. Mari dari Jakarta kah? Kalau PBB mau buat apa di sini? Kita bantu Pak. Ya Pak ya. Kita bikin hotel 3 kalau perlu. Siap Pak, siap yang kita buat di sini. Nanti saya tinggal lapor Pak Dahlan, duitnya beliau yang ngasih. Siap yang ya.
Itu yang kita lakukan. Ya. Dan juga termasuk kepada UMKM. Ya. Harapan kami satu Pak kata semuanya. Kita mari memberikan suatu edukasi, literasi kepada semua sektor, semua keuangan yang ini, bahwa itu merupakan bentuk pembiayaan. Ya. Nah, bukan pemberian seperti bilang, bukan bantuan seperti bilang tadi. Ya. Ya Pak ya. Itu bahwa ini sama-sama kita ini ingin menikmati bukan pembiayaan, sama-sama kita kelola, sama-sama menguntungkan, sama-sama untuk kebaikan kita semuanya. Ini yang harus kita terapkan. Ada dulu seperti program misalnya katakanlah pemberdayaan ekonomi rakyat. Ada yang beranggapan ini bahwa ini dana hibah, itu enggak gitu kan Pak ya. Ini mungkin harus kita literasi semuanya, harus kita edukasi masyarakatnya. Ini bagaimana harus bersinergi. Dan tadi seperti saya setuju dengan Mas Dalan PVI bahwa bagaimana persepsi kita rubah, bagaimana bisnis kita kembangkan, bagaimana kita edukasi semua masyarakat sehingga bahwa Aceh ini, Tanah Gayo ini dengan apa momen pada hari ini, Tribun Gayo yang ada, kita suarakan keluar bahwa kita punya potensi, kita punya kemampuan di sini untuk berkembang lebih lanjut. Dan dunia perbankan, dunia keuangan siap mendukung untuk itu Pak Febi. Mantap Pak. Bukan Bang Aceh terus maju Pak. Siap Pak, siap. Kan? Terima kasih. Dan tentu ini bergeser ini kepada Pak CEO regional BSI Aceh Pak Wisnu Sunandar. Pak Wisnu, ini juga Bapak ini berbeda dengan Bang Aceh adalah perbankan syariah yang networkingnya sampai nasional nih Pak. Tentu sebagai bank yang punya nasional tentu lebih banyak bisa membantu para eksportir kita. Bukan hanya kopi tapi juga eksportir lain. Gimana Pak dengan BSI ini, Bank Syariah Indonesia dalam membantu mereka yang kepingin jadi eksportir Pak. Supaya nanti omsetnya bisa 100 miliar seperti Bu Rahma Pak. Saya juga mau Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Febi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami terlebih dahulu menyapa para bupati yang hadir. Ada PJ Bupati Bener Meriah, Bapak Haili Yoga, terus kemudian ada Bupati Aceh Gayo Luas ya, Bapak Amru, terus kemudian Bapak Sabil Abu Bakar yang mewakili, terus kemudian Bapak Raidin Pinim yang mewakili, terus kemudian kami sampaikan salam hormat kepada segenap unsur Forkopimda yang hadir di tempat ini, para senator. Tadi saya lihat ada Ustadz Fadil Rahmi, terus tentunya juga segenap keluarga besar Tribun Network yang hari ini sukses Pak Febi. Siap, terima kasih banyak. tribungayo.com. Mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi dan berprestasi untuk tentunya memperkenalkan dan mengembangkan perekonomian di Gayo dan juga tentunya untuk Indonesia. Jadi Pak, kami sampaikan alhamdulillah untuk BSI Region 1 Aceh ya. Yang pertama kami sampaikan dari 15,3 triliun pembiayaan yang sudah kami salurkan per 30 Juni. 15,3 triliun pembiayaan Pak ya. Sudah kita salurkan per Juni tahun 2022. Ya. 44%-nya adalah UMKM. Gitu ya. Jadi 44%-nya UMKM dan alhamdulillah kalau tahun lalu kami menyalurkan pembiayaan KUR itu sebanyak 1,1 triliun. 1,1 triliun. Sampai Juni kemarin, dari Januari sampai Juni tahun 2022 kami sudah menyalurkan untuk menggerakkan perekonomian di Aceh dalam bentuk penyaluran KUR itu 1,377 triliun untuk 20.869 nasabah. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti di semester 2 ini tambah banyak gitu ya Pak ya? Ya, kuotanya masih ada. Kuota kami untuk tahun 2022 ini ditingkatkan dari tahun lalu 1,4 triliun menjadi 2,4 triliun. Berarti 1 triliun. Ya, banyak kali loh Pak duit itu. Jadi mudah-mudahan di semester 2 ini 1,1 triliun yang kuota yang belum terserap ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha di Aceh, wabil khusus di Tanah Gayo. Termasuk petani kopi mestinya Pak ya? Tentu. Yang ingin ekspor juga ya? Ya. Nah, terus kami sampaikan juga khusus untuk ini petani kopi
kopi ya. Penyaluran pembiayaan kami kepada petani dan eksportir kopi, ya, pedagang kopi yang ada di 4 kabupaten di Tanah Gayo yang kami layani dengan 15 outlet. Itu alhamdulillah itu sudah 373 miliar. 373 miliar. Ya, untuk 5.473 nasabah. Banyak kali ya, Pak ya? Iya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa terus kita sinergi dalam menggerakkan perekonomian di Tanah Gayo, dan kami sampaikan kepada Bank Syariah Indonesia tentunya sebagai bank devisa itu juga melayani kebutuhan para pelaku usaha untuk ekspor dan impor. Termasuk ngurusi bill of lading-nya juga ya, Pak ya? Betul. Jadi kebutuhan nasabah untuk LC, SKBDN, bank garansi, ya, dan seluruh transaksi trade finance itu bisa dilayani di seluruh outlet Bank Syariah Indonesia. Jadi itu salah satu bentuk dukungan dan layanan kami kepada seluruh pelaku usaha. Dan kami sampaikan Pak Febi dan Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk juga sinergi dan terus melakukan edukasi kepada seluruh pelaku usaha, Bank Syariah Indonesia per tanggal 29 Desember 2021 sudah membentuk Kat gigi, Bapak Ibu. Kalaulah ada kesempatan, boleh saya datang ke Gayo lagi. Tiada gading yang tidak retak, Bapak Ibu. Pasti. Ya, pasti tidak ada gading. Tapi percayalah bahwa retaknya gading bukan karena kami. Dan kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan gading yang tidak retak. Oleh karena itu atas nama keluarga Gajah termasuk saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Saya serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baik, beri tepuk tangan untuk Mas Febi atau Pak Febi Mahendra Putra yang sudah memandu kegiatan ini. Saya juga punya pantun untuk beliau. Nah, Mas Febinya udah malah keluar ya. Oke. Ini menarik nih, nanti dibilang cakep ya. Iya, bilang boleh. cakep. Kalau mau bilang tidak ada, bahasa Gayonya gerara. Gerara. Minum kopi di sini jangan sampai ngelamun. Iya, asik. Mas Febi kalau bawa acara memang mantap. Asik. Karena dia jago buat pantun. Iya. Asik. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Iya. Oke, baiklah Dosi, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali ilmu-ilmu baru dan informasi baru yang kita dapatkan dari diskusi bersama Mas Febi dan beberapa rekan pejabat di daerah maupun di kementerian. Benar sekali, dan tentunya juga kami informasikan bahwa tribungayo.com baru saja di launching. Ini merupakan portal ke-65 Tribun Network. Portal ini hadir untuk merekam semua yang ada di Gayo dan Alas untuk dibagikan ke Indonesia dan dunia tentunya. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyerahkan cenderamata kepada seluruh narasumber yang hadir pada hari ini. Tentunya untuk nama yang kami panggilkan, kami mohon kesediaannya untuk segera naik ke atas panggung. Yang pertama kami mohon kesediaannya Kadisbudpar Aceh, Bapak Almuniza Kamal. Tentunya juga kami mohon kepada staf ahli Bupati Aceh Tengah, Bapak Khaidir. Kemudian juga kami mohon kesediaannya kepada Bupati Gayo Luas, Haji Muhammad Amru. Kepada staf ahli pemerintahan Bupati Aceh Tenggara, Bapak Syamsul Deski. Kemudian juga kepada PJ Bupati Benar Meriah, Bapak Hail Yoga. Kepada Ketua Koperasi Ketiara Coffee Gayo, Ibu Rahmah. Kemudian juga kami mohon kepada Dirut Utama Bank Aceh, Bapak Haizir Sulaiman, serta kepada Regional CEO BSI Aceh, Bapak Wisnu Sunandar. Nah, penghargaan ini atau cenderamata ini akan langsung diserahkan oleh CEO Tribun Network kepada Bapak Dahlan Dahi. Kami silakan dengan segala hormat. Baik, kami mohon kepada Bapak Dahlan Dahi, diserahkan kepada Kadisbudpar Aceh, Bapak Almuniza Kamal. Kemudian juga kami mohon kepada Bapak untuk menyerahkan kepada staf ahli Bupati Aceh Tengah, Bapak Khaidir.
Baik, selanjutnya juga kami mohon kepada staf ahli Bupati Aceh Tengah, Bapak Khaidir. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaannya Bapak Dahlan Dahi untuk menyerahkan cenderamata kepada Bupati Gayo Luwes, Haji Muhammad Amru. Baik, selanjutnya akan diserahkan cendeраmatanya kepada staf ahli pemerintahan Bupati Aceh Tenggara, Bapak Syamsul Deski. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dahlan Dahi untuk memberikan cenderamata kepada PJ Bupati Benar Meriah, Bapak Haili Yoga. Baik, selanjutnya cenderamata juga akan diberikan kepada The Queen of Coffee, tentunya kepada Ketua Koperasi Ketiara Coffee Gayo, kepada Ibu Rahmah. Baik, selanjutnya juga kami mohon kepada Bapak untuk menyerahkan cenderamata kepada Dirut Utama Bank Aceh, Bapak Haizir Sulaiman. Dan kemudian kami mohon kepada Bapak untuk menyerahkan kepada CEO BSI Aceh, Bapak Wisnu Sunandar. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama dari seluruh narasumber bersama CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kami tentu mengucapkan terima kasih yang luar biasa pada narasumber yang sudah memberikan berbagai informasi pada kita semua di kegiatan yang luar biasa, menambah wawasan juga bagi masyarakat tentang potensi yang cukup luas bagi Aceh, yaitu Gayo itu sendiri. Ya, dan tentunya tidak hanya kopi Gayo. Gayo juga memiliki budaya adat istiadat yang sangat luar biasa. Sesaat lagi juga seperti sudah tidak sabar ya, di depan kita sudah banyak sekali peserta atau penampilan tari Saman Gayo. Tentunya sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berhadir di tempat acara hari ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat siang dan terima kasih juga kepada Bapak Dahlan Dahi atas kesempatannya. Baik, hadirin berbahagia, luar biasa suasana di hari yang berbahagia ini. Akan kami persembahkan juga sebuah hadiah tarian yang sudah kita sebut-sebut dari tadi ya. Iya. Tercatat sebagai warisan budaya tak benda dunia di UNESCO PBB. Langsung saja yang berbahagia sambut tari Saman Gayo dari Sanggar Art Lauser.
Hey,
Baik, hadirin berbahagia, tadi Saman ini mengantarkan ke penghujung acara launching tribungayu.com dan webinar nasional dengan tema Bangga Pariwisata dan Kopi Gayo. Seperti yang terlihat juga benar-benar sesemangat para penari untuk terus melestarikan budaya. Seperti kata Pak Hezer tadi, terus melestarikan sinergi kita bersama untuk pembangunan Aceh dan Indonesia itu sendiri. Akhirnya saya Dosi Alfian. Dan saya Intan Mutia, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kegiatan launching tribungayu.com. Sementara kami informasikan bahwa di meja utama roundtable akan kita siapkan beberapa hidangan yang lagi akan bisa dinikmati. Sementara untuk Bapak Ibu yang lain, kami juga menyiapkan hidangan yang lain di restoran hotel tercinta ini tentunya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bisa menikmati hidangan di roundtable, khusus untuk tamu undangan VIP, kami silakan untuk bersabar sejenak, akan disiapkan. Sementara itu juga bagi Bapak Ibu sekalian yang lain, kami persilakan juga untuk bisa menuju restoran, di mana kita juga menyiapkan beberapa hidangan yang bisa menghangatkan silaturahmi kita. Terima kasih. Bisa digunakan untuk mengakses WhatsApp dan Facebook, mereka masih takut untuk memakainya. Terlebih peretasan terjadi tak lama setelah insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, mengatakan sejumlah pesan atau riwayat percakapan di WhatsApp maupun Facebook ada yang terhapus. Pesan yang tak bisa dilihat lagi berasal dari saudara atau kerabat keluarga Brigadir J. Samuel menduga pesan itu dihapus oleh peretas. Meski sudah kembali normal, pihaknya masih khawatir menggunakan WhatsApp. Dikutip dari tribunjambi.com, Samuel juga belum ada rencana untuk meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK setelah ponselnya diretas. Sebelumnya 5 ponsel milik keluarga Brigadir J diduga telah diretas. Hal ini disampaikan oleh Rohani Simanjuntak, bibi Brigadir J pada Selasa 12 Juli kemarin. Rohani mengatakan peretasan 5 ponsel ini terjadi secara berangsur. Pertama kali terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, yang mana aplikasi WhatsApp dan Facebook mendadak tidak bisa diakses. Selanjutnya peretasan terjadi pada handphone milik kakak dan adik Brigadir J. Rohani menyebut total ada 5 ponsel yang diretas dalam waktu 1 hari. Tidak diketahui secara pasti apakah peretasan ini berkaitan dengan tewasnya Brigadir J
Pihak keluarga juga masih ketakutan dan enggan mengaitkan dua kejadian tersebut. Sebagai informasi, baku tembak terjadi pada Jumat 8 Juli lalu di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Insiden melibatkan dua ajudan Kadif Propam Polri, yakni Brigadir J dan Baradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah.